Tubita menyempurnakan perjalanan ibadah Anda dengan keanggunan. Lebih dari sekedar outfit, Tubita menyertai setiap langkah ibadahmu, memberikan kenyamanan yang khusyuk. Perjalanan spiritual layak mendapatkan yang terbaik. Mandira merupakan salah satu unit grup Mizan yang berfokus pada pendistribusian buku premium. Saat ini, Mandira telah bekerja sama dengan lebih dari 30.000 book advisor dan reseller yang tersebar di seluruh Indonesia. Tidak kurang dari 150.000 transaksi rata-rata per tahun telah disebarkan seluruh Indonesia dengan mengangkat tema literasi untuk anak-anak. Mandira juga didukung oleh tim yang sangat solid, seperti tim community management, tim promosi, admin penjualan, IT support, dan yang pastinya bagian keuangan yang akan memastikan para book advisor ini menerima komisi tepat waktu. Semua buku yang didistribusikan oleh Mandira ID melibatkan banyak pihak yang berpengalaman, seperti penulis, ilustrator, dan tentu saja alat-alat cetak canggih yang memungkinkan produk yang dihasilkan menjadi prima. Mau tahu apa saja keuntungan menjadi book advisor Mandira? Memberikan training-training yang berkualitas dan komprehensif untuk para book advisor dan reseller. Ada komisi juga loh untuk setiap penjualan produk Mandira ID. Pokoknya cuan deh. Bisa umroh atau jalan-jalan ke luar negeri gratis dan masih banyak keuntungan lainnya. Saya berharap kita terus bekerja sama dalam membangun semangat literasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih telah berkarya bersama kami, Mandira ID. Tubita, pakaian muslim wanita yang elegan dan nyaman, siap menemani perjalanan ibadahmu ke Tanah Suci. Setiap perjalanan ke Tanah Suci pastilah jadi pengalaman yang tak terlupakan. Sempurnakan perjalananmu dengan pakaian yang nyaman dan spesial. Tubita menyempurnakan perjalanan ibadah Anda dengan keanggunan. Lebih dari sekedar outfit, Tubita menyertai setiap langkah ibadahmu, memberikan kenyamanan yang khusyuk, karena setiap perjalanan spiritual layak mendapatkan yang terbaik. Mandira merupakan salah satu unit grup Mizan yang berfokus pada pendistribusian buku premium. Saat ini, Mandira telah bekerja sama dengan lebih dari 30.000 book advisor dan reseller yang tersebar di seluruh Indonesia. Tidak kurang dari 150.000 transaksi rata-rata per tahun telah disebarkan seluruh Indonesia dengan mengangkat tema literasi untuk anak-anak. Mandira juga didukung oleh tim yang sangat solid, seperti tim community management, tim promosi, admin penjualan, IT support, dan yang pastinya bagian keuangan yang akan memastikan para book advisor ini menerima komisi tepat waktu. Semua buku yang didistribusikan oleh Mandira ID melibatkan banyak pihak yang berpengalaman, seperti penulis, ilustrator, dan tentu saja alat-alat cetak canggih yang memungkinkan produk yang dihasilkan menjadi prima. Mau tahu apa saja keuntungan menjadi book advisor Mandira? Memberikan training-training yang berkualitas dan komprehensif untuk para book advisor dan reseller. Ada komisi juga loh untuk setiap penjualan produk Mandira ID. Pokoknya cuan deh. Bisa umroh atau jalan-jalan ke luar negeri gratis dan masih banyak keuntungan lainnya.
Saya berharap kita terus bekerja sama dalam membangun semangat literasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih telah berkarya bersama kami, Mandira ID. Tubita, pakaian muslim wanita yang elegan dan nyaman, siap menemani perjalanan ibadahmu ke tanah suci. Setiap perjalanan ke tanah suci pastilah jadi pengalaman yang tak terlupakan. Sempurnakan perjalananmu dengan pakaian yang nyaman dan spesial. Tubita menyempurnakan perjalanan ibadah Anda dengan keanggunan. Lebih dari sekedar outfit, Tubita menyertai setiap langkah ibadahmu, memberikan kenyamanan yang khusyuk, karena setiap perjalanan spiritual layak mendapatkan yang terbaik. Mandira merupakan salah satu unit grup Mizan yang berfokus pada pendistribusian buku premium. Saat ini, Mandira telah bekerja sama dengan lebih dari 30.000 book advisor dan reseller yang tersebar di seluruh Indonesia. Tidak kurang dari 150.000 transaksi rata-rata per tahun telah disebarkan seluruh Indonesia dengan mengangkat tema literasi untuk anak-anak. Mandira juga didukung oleh tim yang sangat solid, seperti tim community management, tim promosi, admin penjualan, IT support, dan yang pastinya bagian keuangan yang akan memastikan para book advisor ini menerima komisi tepat waktu. Semua buku yang didistribusikan oleh Mandira ID melibatkan banyak pihak yang berpengalaman, seperti penulis, ilustrator, dan tentu saja alat-alat cetak canggih yang memungkinkan produk yang dihasilkan menjadi prima. Mau tahu apa saja keuntungan menjadi book advisor Mandira? Memberikan training-training yang berkualitas dan komprehensif untuk para book advisor dan reseller. Ada komisi juga loh untuk setiap penjualan produk Mandira ID. Pokoknya cuan deh. Bisa umroh atau jalan-jalan ke luar negeri gratis dan masih banyak keuntungan lainnya. Saya berharap kita terus bekerja sama dalam membangun semangat literasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih telah berkarya bersama kami, Mandira ID. Tubita, pakaian muslim wanita yang elegan dan nyaman, siap menemani perjalanan ibadahmu ke tanah suci. Setiap perjalanan ke tanah suci pastilah jadi pengalaman yang tak terlupakan. Sempurnakan perjalananmu dengan pakaian yang nyaman dan spesial. Tubita menyempurnakan perjalanan ibadah Anda dengan keanggunan. Lebih dari sekedar outfit, Tubita menyertai setiap langkah ibadahmu, memberikan kenyamanan yang khusyuk, karena setiap perjalanan spiritual layak mendapatkan yang terbaik. Mandira merupakan salah satu unit grup Mizan yang berfokus pada pendistribusian buku premium. Saat ini, Mandira telah bekerja sama dengan lebih dari 30.000 book advisor dan reseller yang tersebar di seluruh Indonesia. Tidak kurang dari 150.000 transaksi rata-rata per tahun telah disebarkan seluruh Indonesia dengan mengangkat tema literasi untuk anak-anak. Mandira juga didukung oleh tim yang sangat solid, seperti tim community management, tim promosi, admin penjualan, IT support, dan yang pastinya bagian keuangan yang akan memastikan para book advisor ini menerima komisi tepat waktu. Semua buku yang didistribusikan oleh Mandira ID melibatkan banyak pihak yang berpengalaman,
seperti penulis, ilustrator, dan tentu saja alat-alat cetak canggih yang memungkinkan produk yang dihasilkan menjadi prima. Mau tahu apa saja keuntungan menjadi Book Advisor Mandira? Memberikan training-training yang berkualitas dan komprehensif untuk para book advisor dan reseller. Ada komisi juga loh untuk setiap penjualan produk Mandira ID. Pokoknya cuan deh. Bisa umroh atau jalan-jalan ke luar negeri gratis dan masih banyak keuntungan lainnya. Saya berharap kita terus bekerja sama dalam membangun semangat literasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih telah berkarya bersama kami, Mandira ID. Tubita, pakaian muslim wanita yang elegan dan nyaman, siap menemani perjalanan ibadahmu ke tanah suci. Setiap perjalanan ke tanah suci pastilah jadi pengalaman yang tak terlupakan. Sempurnakan perjalananmu dengan pakaian yang nyaman dan spesial. Tubita menyempurnakan perjalanan ibadah Anda dengan keanggunan. Lebih dari sekedar outfit, Tubita menyertai setiap langkah ibadahmu, memberikan kenyamanan yang khusyuk, karena setiap perjalanan spiritual layak mendapatkan yang terbaik. Mandira merupakan salah satu unit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih, Bita Friends dan juga parent dimanapun berada? Wah, senang sekali. Pagi hari ini udah semakin ramai. Boleh dong dijawab salamnya pagi hari ini? Pastikan walaupun kita terhubung secara online, tetap interaktif ya. Wah, Masya Allah, ada Kak Evi. Waalaikumsalam. Baik, Kak. Ada Kak Nura juga. Boleh dong kasih tahu di sini dari mana aja asalnya, nama dan juga asalnya ya. Masya Allah. Wah, ada dari Samarinda. Dari mana lagi? Dari Banten. Masya Allah ya, Alhamdulillah. Boleh coba dicek suara Awani terdengar jelas? Terdengar jelas ya? Dari Kediri, dari Aceh. Wah, Masya Allah, Alhamdulillah. Sudah ramai sekali ya. Alhamdulillah. Jelas aman, Alhamdulillah. Senang sekali. Pada pagi hari yang penuh dengan semangat ini, Awani bisa menemani Beta Fans dan juga ayah, bunda, parents dimanapun berada ya. Dari Sabang sampai Merauke untuk sama-sama kita belajar pada pagi hari ini. Tentunya di acara webinar dari Tugita dan juga Mandira dengan tema menyambut Ramadan, hidupkan literasi Islam dalam keluarga bersama Yama Ibrahim atau Kak Dery Oktriana. Masya Allah, gimana semangat nggak pada pagi hari ini? Semangat ya? Oh, ada yang dari Bima juga, dari Sumedang. Ini ada dari Bandung juga. Wah, Bandung sama nih kayak Awani, Masya Allah ya. Ya, senang sekali pada pagi hari ini saya Awani. Hai hai semuanya, salam kenal ya. Saya Awani, insya Allah akan memandu agenda pada pagi hari ini. Dan untuk itu kita juga tak lupa mengucapkan terima kasih banyak kepada para penyelenggara, terutama kepada Tubita dan juga Mandira, dan juga para sponsor yang sudah terlibat. Di antaranya ada webinar nasional, Wan Umah, Hijaber Community, dan juga Mizan Grafika Sarana. Masya Allah. Yuk, semuanya yang sudah hadir kita on cam dan juga pakai backdropnya. Ya, udah di-share tuh sama tim Tubita dan juga Mandira. Ih, seneng banget ya. Wah, ada yang dari Sulawesi juga. Banyak banget ya yang hadir ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya nih, Awani juga pagi hari ini semangat banget karena bakal menemani bunda-bunda, ayah bunda gitu ya. Bita, Bita Friends dan juga kakak semuanya. Karena Wani sendiri ini merasakan banget Ramadan akan tiba, lantas apa yang akan kita agendakan bersama anak-anak gitu ya. Nah, di sini kita akan sama-sama belajar bersama ya, Masya Allah ya. Nah, tadi kita udah sama-sama tahu bahwa agenda ini tuh luar biasa banget kerjasama dari Tubita dan juga Mandira. Tapi sebenarnya apa sih yang menjadi latar belakang dari semua ini? Tentunya kita semua harus paham bahwa begitu penting nih kita menghidupkan literasi Islami di dalam keluarga, Masya Allah. Dan kita juga pengen tahu ya gimana sih cara membangun budaya literasi Islam di rumah.
dan juga bentuk kepedulian kolaborasi dari Tubita dan juga Mandira dalam mengedukasi keluarga Muslim. Tepuk tangan dong untuk Mandira dan juga Tubita. Masya Allah. Ah, maaf nggak bisa on cam, nggak apa-apa ya nggak bisa on cam. Tapi yang bisa, ayo kita sama-sama sharing energinya. Kelihatan ya di sini kalau Awani berbicara semangatnya, senyumnya, walaupun pakai cadar, tapi tetap energinya sampai. Ya, yang bisa on cam, wah terima kasih. Ada Kak Desi, Motahara udah bisa on cam. Ada juga Kak Nur, Anilawati. Wah, Masya Allah. Boleh yang lain juga on cam tuh. Senyumnya, ya walaupun dimanapun berada, tetap terpancar. Langsung berlope-lope. Senang banget ya. Jadi walaupun online tetap energinya sampai kerasa gitu ya. Gimana nih hari ini kita udah bersemangat bersama, kita sama-sama luruskan niat kita yuk Bismillahirrahmanirrahim. Kita menimba ilmu sama siapa sih? Ada yang udah tahu, ada yang udah kenal sama siapa yang akan sharing hari ini? Alhamdulillah semangat Bismillah. Oh Masya Allah. Ini ada yang lagi ngelonin anak. Oh luar biasa ya. Ini ibu-ibu produktif ya. Ada yang udah tahu siapa yang akan sharing hari ini? Boleh dijawab, dijawab. Ayo siapa nih? Siapa? Kak, iya betul ya, Mak Ibrahim. Awal nih izin ya memperkenalkan terlebih dahulu. Jadi nama lengkapnya ini adalah Dery Okriana Sofiadi. Masya Allah. Ya Kak Dery, Bunda Yama, Yama, Yama. Oh, Masya Allah, udah pada tahu ya, Alhamdulillah. Beliau ini merupakan pegiat Islamic parenting dan juga literasi, kemudian juga inisiator homeschooling ala Yama, konten kreator parenting di Instagram itu dengan follower 94.700. Wah, Masya Allah. Udah ada yang nge-follow belum? @yamaibrahim.id. Ah, tahu ya mah dari IG. Wah, ini udah ada yang tahu dari IG, berarti udah kenal ya, Masya. Udah hadir ya? Oke, boleh dibantu untuk open mic-nya? Nih, emang kemarin kabarnya katanya abis dari dokter ya. Karena emang cuacanya lagi nggak fit deh, qadarullah. Sama Wani juga, anak juga lagi nggak fit. Tapi alhamdulillah Allah berikan pilihan untuk kita berkumpul hari ini. Jadi hayu kita jangan sia-siakan kesempatan bersama Yama Ibrahim. Kita tanyakan apa yang perlu ditanyakan ya. Kita pelajari bersama. Yuk. Halo, Masya Allah. Ada sedikit kendala ya? Iya, ada nge-lag-nya ya. Iya, qadarullah ya tidak apa-apa. Allah sedang menguji apakah kita benar-benar serius atau tidak untuk menimba ilmu pada pagi hari ini ya. Jadi selalu itu. Kalau ilmunya berharga, biasanya ada goda-godaannya. Nggak apa-apa banget ya. Masya Allah. Masih semangat kan ya? Awani masih semangat. Semoga yang lainnya juga semangat. Benar Kak Awani semangat. Ah, Masya Allah. Ini Kak Desi. Wah emang ya senyumnya, semangatnya sampai ke sini loh Kak. Masih semangat, alhamdulillah. Iya. Ya, jadi kemarin awan sempat saya juga sama Yama Ibrahim, ya Qadarullah beliau juga sempat kurang fit gitu ya. Berarti kan beliau hadir ke sini tuh benar-benar memaksimalkan.
Karena kita juga harus memaksimalkan untuk sama-sama menimba ilmu gitu ya. Kita ambil ilmunya gitu. Ini suaranya apakah masih putus-putus? Apakah putus-putus? Boleh coba dicek. Jelas, Jelas, Masya alhamdulillah. Allah. Jelas ya, alhamdulillah. Mungkin barangkali ada yang nge-lag ataupun putus-putus. Boleh dicek koneksi di sekitarnya ya. Mungkin wifi-nya, mungkin pulsanya ini harus di top up. Ya, maklum ini akhir bulan ya, sabar ya gajian ya. Oke, sambil nunggu Kak Yama boleh dong? Iya, ini udah ada kok. Sebentar ya. Boleh barangkali ada yang mau ngechat nih ke Awan nih sebenarnya yang paling penasaran dari Yama Ibrahim itu apa sih gitu ya sama Kak Dery. Jadi Yama itu panggilan spesial gitu ya. Jadi dari Bunda gitu ya. Yamanya. Yama. Assalamualaikum kawan nih. Baru ngobrol kemarin Alhamdulillah. ya lewat DM ya. Alhamdulillah. Yama gimana kondisinya? Udah sehat, udah fit? Alhamdulillah udah minum obat jadi udah rada mendingan sih. Wah, Masya Allah. Semoga Allah berikan kemudahan ya Yama ya. Amin, amin. BTW ini tuh Yama tuh berarti panggilan lain Bunda atau Uma gitu ya Yama ya? Betul, betul. Jadi kayak Umi, Bunda, jadi jangan double Mbak Yama, Bunda Yama, Umi Salah Yama, ya. Kak Yama. Itu kalau boleh tahu kenapa Yama ya? Em, Iya pengen aja. Oke, baiklah. Ini saya mau niru nanti kalau ada saya nanya nggak bisa. Ini pengen aja jawabnya ya. Baiklah. Oke. Kak Yama berarti alhamdulillah sekarang udah fit. Semoga diberikan kemudahan ya karena kita pengen banget belajar dari Kak Yama tuh kan. Astagfirullah. Kak Dery dari Yama Nggak apa-apa, Ibrahim. Teteh Yama juga boleh. Teteh ya, kan tadi gak boleh double ya, astagfirullah. Tuh ya Allah. Waalaikumsalam ya, Ma. Tuh, Masya Allah, Alhamdulillah. Oke, ya Ma udah siap sharing hari ini? Insya Allah, insya Allah. Oke. Nah, buat teman-teman semua, buat parents dimanapun berada, nanti insya Allah Halo, Kak Dery, udah bisa ya? Ya, Oke, udah. boleh? Kami silahkan, silahkan ya. Ah, oke. Aku screen sharing langsung aja ya. Sebentar. Apakah sudah terlihat? Sudah Iya, terlihat ya? sudah terlihat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu semuanya, para umahat, para salihat yang insya Allah disayangi dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, hari ini kita akan sharing ya. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama memuji Allah sebagaimana Allah memuji dirinya sendiri. Lalu salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga dan para sahabatnya. Oke, jadi hari ini kita temanya hidupkan literasi Islami dalam keluarga. Kita cepetin aja ya. Nah, ini tadi sekilas perkenalan aku. Namaku Dery Okriana Sofiadi. Di rumah tuh punya 3 orang putra, pegiat literasi. Lalu anak-anakku semuanya tidak ada yang bersekolah formal, jadi mereka itu sekolahnya di rumah. Lalu kalau di mandira.id aku sebagai sales supervisor. Nanti insya Allah akan dibagikan slide-nya ini. Nanti yang mau kontak aku boleh di Instagram atau chat aku juga boleh. Nah, insya Allah hari ini kita mungkin pertama lurusin niat dulu kalau kita itu mau menuntut ilmu. Kenapa? Karena berapa banyak amal yang tertolak
bukan karena besar kecilnya, tapi karena niatnya yang salah. Maka semoga niat kita lillah, untuk mencari keridhaan Allah, untuk mencari wajah Allah. Bismillah. Nah, bagian-bagiannya ini kira-kira ini. Yang pertama nanti kita akan bahas tentang literasi Islami. Lalu nanti aku akan share apa aja sih ide aktivitas yang bisa kita lakukan selama bulan Ramadan yang berkaitan dengan literasi. Lalu nanti ada sharing sedikit tentang program Mandira dan tanya jawab. Oke. Nah, mungkin kalau misalnya yang udah jadi tim aku, itu udah sangat sering terbiasa untuk mendengar dan ngebahas soal ini gitu ya. Kenapa? Kadang mungkin lucu ya, kita itu, aku misalnya punya tim untuk yang menjual produk mainan dan buku gitu, tapi kenapa semangatnya kita itu bukan sekadar cuan-cuan-cuan, tapi memang lebih ke niatnya untuk menyebar literasi. Kenapa sih harus nyebar literasi? Ternyata dulu itu di suatu gua itu datang, diturunkanlah Allah menurunkan malaikat Jibril untuk menjalankan amanahnya kepada siapa? Kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ayat pertamanya itu ternyata ada kata bacalah. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, seperti itu. Jadi sebenarnya yang membuat hari itu tubuh Rasulullah bergetar hebat, lalu berlari pulang ke rumah untuk menemui istrinya untuk minta diselimuti, itu adalah kata ini gitu. Kata untuk bacalah, seperti itu. Jadi sebenarnya ini bukan perintah untuk Rasulullah saja, tapi ini adalah perintah untuk kita juga, umatnya, seperti itu. Nah, oke, ini bisa nanti dibaca. Jadi intinya sih aku mau nyampein di sini bahwa Rasulullah itu sebagai penyampai wahyu, walaupun beliau itu adalah seorang ummi yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tapi itu bukan menjadi kelemahan beliau, itu malah menjadi kekuatan beliau. Kenapa menjadi kekuatan? Karena ternyata itu adalah cara Allah untuk melindungi Rasulullah dari segala fitnah, bahwa Rasulullah menulis sendiri Quran itu. Rasulullah hanya mendengar berita-berita orang terdahulu, hanya membaca kitab-kitab terdahulu, tapi itu dibantah, 100% dibantah, karena ternyata Rasulullah itu adalah seorang yang ummi. Tapi setelah itu para sahabat, para ulama, para salafus soleh hingga saat ini sangat-sangat mengedepankan ilmu pengetahuan, yaitu lewat membaca. Kalau misalnya kita balik ke sejarah dulu, maka tidak ada satupun ulama yang tidak menulis buku. Tidak ada satupun ulama yang rumahnya tidak dipenuhi oleh buku. Sampai-sampai seperti Imam Syafi'i tidak punya uang, ditulang, di daun, seperti itu. Kita, anak-anak kita sekarang, Masya Allah, uangnya ada, kertasnya ada, tapi tidak ditulis apa-apa. Sama seperti kita, tiap tahun beli jurnal, tapi tidak ditulis, hanya halaman depan, lalu ditinggal seperti itu saja. Subhanallah. Oke, kita lanjut ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita semangatnya itu adalah untuk membangun literasi Islami dalam keluarga, butuhnya itu kan konsistensi ya. Nah, kita itu sering tidak menjadi konsisten karena strong why-nya kita itu yang kurang. Karena kita itu kurang tahu kenapa sih kita harus melakukan itu, karena kita merasa itu tidak penting. Beda kan kalau makan. Makan kita tahu makan itu penting. Maka kita akan dari pagi udah menyiapkan sarapan anak kita. Udah mikir makan siang itu mau makan apa. Sore udah mikir, oh iya makan malam nanti ngangetin makan siang atau bikin baru lagi ya. Karena kita tahu, oh makanan itu penting. Oh anak kita butuh gizi yang lengkap. Tapi beda dengan literasi. Kita tidak punya mindset yang sama bahwa literasi, edukasi itu penting. Akhirnya apa? Akhirnya seharian berlalu anak kita nggak baca apa-apa, anak kita tidak mendapat input ilmu apa-apa karena memang kita anggap tidak penting, seperti itu. Padahal anak kita itu tubuhnya Allah lahirkan dan titipkan di rahim kita itu tidak hanya soal perut saja, ya kan? Tapi juga ada akal pikirannya, ada imannya, dan itu juga menjadi tanggung jawab kita, seperti itu. Nah, bahkan makanan yang masuk pun itu harus kita pastikan kehalalannya, karena itu yang akan menentukan bagaimana dirinya.
Maka kita kesampingkan dulu perihal makanan. Kita bismillah sama sama menyamakan persepsi bahwa oke, literasi itu penting karena kenapa? Wahyu Allah saja menyuruh kita untuk membaca. Lalu kita sekarang tinggal merefleksikan diri kita. Coba kita ingat-ingat 3 tahun pertama kehidupan anak kita yang kita berikan dengan maksimal itu apa? Apakah peralatan bayi? Apakah sekedar ASI? Apakah sekedar MPASI? Kerudung warna-warni buat anak perempuan, rumah yang aman, kendaraan yang nyaman, kita bela-belain. Kadang banyak orang bela-belain berhutang asal bisa memiliki rumah yang nyaman, memiliki kendaraan yang nyaman, mainan anak seabrek, setumpuk. Kita lalu sediakan mereka TV sebesar-besarnya, kita belikan mereka iPad, tablet, handphone, kita isikan tiap bulan paket datanya supaya apa? Supaya mereka itu bisa terhibur meski kita tidak hadir di mereka. Kita biarkan mereka sendiri bermain dengan gadgetnya seperti itu. Nah, akhirnya kita nanya kembali, kalau misalnya orang tua ditanya, pengen anaknya tuh kayak gimana sih? Duh, pengen anak yang solih solihah, jadi penyejuk mata orang tua seperti itu. Tapi ternyata itu hanya inginnya kita saja. Karena ternyata di 3 tahun pertama anak dia nggak tahu nabinya itu siapa, bagaimana perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia nggak tahu, oh Allah itu punya Asmaul Husna yang banyak sekali. Dia nggak tahu, oh ternyata Allah yang ini berarti memiliki sifat ini. Karena memang dia tidak tahu. Tapi kalau misalnya ditanya, oh dia tahu siapa itu. Oh ada pahlawan, misalnya ada Spider-Man, dia tahu. Oh misalnya ada Thor atau ada siapa, dia tahu seperti itu. Tapi para sahabat dia tidak tahu Sa'ad bin Abi Waqqas itu siapa, dia tidak tahu Bilal bin Rabah itu siapa. Nah, jadi akhirnya itu tidak sejalan antara inginnya kita sebagai orang tua dengan ikhtiar kita sebagai orang tua ke anak. Nah, saat ini tidak sejalan, maka yang lahir adalah anak-anak ya. Ya seperti yang sekarang-sekarang itu, yang sekarang dibilang apa, Gen Z itu yang hanya joget di depan TikTok, ya kan, sharing hal-hal yang tidak bermanfaat, ya. Pada akhirnya memang itu karena orang tua, kita menyalahkan siapa, ya kan? Nah, coba kita bayangin ada anak tumbuh di dalam rumahnya tidak ada buku. Terus dia mau baca apa, ya kan? Nah, terus tidak pernah dimegahkan dengan Asmaul Husna, dengan Al-Quran, seperti itu. Yang tadilah, ini yang aku bahas tadi. Nah, kenapa sih? Sebenarnya kalau misalnya untuk mengenalkan itu memang tidak hanya lewat buku ya, kita bisa mendengarkan lewat podcast, lewat ceramah, kita bawa anak kita ke kajian seperti itu. Tapi memang buku ini yang effortnya itu paling paling rendah aku rasa. Kenapa kita tinggal ambil satu buku, pangku anak, dekap mereka dalam kehangatan kita, lalu bacakan, selesai. Hanya butuh waktu 5-10 menit, satu buku sehari itu udah sangat-sangat membangun bonding antar kita dan anak kita, seperti itu. Karena makan saja itu sekarang bisa sambil nge-scroll ya. Anaknya makan, kita nge-scroll, anaknya nonton, kita nge-scroll. Tidak ada obrolan di situ. Tapi beda dengan buku. Kita tidak bisa sambil scroll HP sambil bacain anak buku. Nggak mungkin. Pasti bacaannya jadi beda. Itu kenapa fokus kita tuh benar-benar melimpah saat kita membacakan buku ke anak kita. Jadi lagi-lagi harus diyakini bahwa literasi itu emang sepenting itu. Nah, lalu jeng-jeng, tiba-tiba anak kita tuh usianya umur 6 tahun, 7 tahun, akhirnya dia harus masuk sekolah, ya kan? Nah, saat dia masuk sekolah, disitulah ternyata dia baru pertama kali megang buku, gitu. Dia baru pertama kali mencoba mengenal buku. Dan ternyata bukunya itu tidak menarik. Misalnya bukunya itu malah ya isinya pelajaran, hanya ada satu cerita, lalu soalnya berhalaman-halaman seperti itu. Belum lagi ditambah kuisnya, ujiannya, tugas-tugasnya. Akhirnya apa? Pengalaman pertama anak tentang buku itu tidak menyenangkan, ya kan? Apalagi kalau misalnya udah masuk ke ujian, dia harus belajar, harus menghafal, harus punya nilai bagus seperti itu. Apalagi kalau misalnya punya orang tua yang benar-benar ingin anaknya dapat 100 terus misalnya gitu, itu kan pasti sangat berat ya. Akhirnya anak itu tidak mencintai buku, tidak mencintai bacaan. Dia hanya membaca buku ketika bersekolah saja.
setelah pulang dari sekolah ya sudah bukunya itu ditinggalkan seperti itu. Dia hanya membaca buku kapan, mengulang bacaan kapan, saat mau ujian esok hari dia akan belajar hari ini seperti itu. Jadi buku itu bukan menjadi alat hiburan untuk dia, tapi buku itu menjadi beban untuk dia karena memang dia harus membaca seperti itu. Akhirnya sekolah itu hanya tentang nilai, tentang angka, bukan tentang kecintaan kita terhadap pendidikan itu sendiri. Seperti itu. Nah, apalagi anak-anak sekarang itu rata-rata kalau SD itu kan baru masuk aja bacaannya udah banyak ya. Terus biasanya ibu-ibu tuh pada ngegenjot anaknya sebelum masuk SD untuk bisa baca. Nah, akhirnya yang pertama kali diketemuin itu adalah buku-buku cara belajar mengeja gitu kan. Nah, itu kan jadinya berat sekali ya untuk anak. Padahal harusnya dia sudah dibiasakan baca buku itu, dibacakan buku sejak dia lahir. Karena aku pribadi, anak-anakku itu tidak ada yang belajar membaca, tapi di sekitar umur 3-4 tahun mereka itu sudah bisa baca. Karena ya itu, hanya sering dibacakan dari sejak mereka lahir seperti itu, bahkan sejak mereka dalam kandungan mungkin ya. Kalau kandungan dulu kan memang disarankan untuk membaca dengan lantang supaya janin kita mendengar dari usia 4 bulan mereka itu udah bisa mendengar seperti itu. Jadi kesannya ajaib ya, masa sih nggak diajarin baca, bisa baca, iya tapi memang seperti itu karena mereka sudah biasa mendengar kosakata, oh ternyata bentuk huruf ini, oh ternyata itu bunyinya seperti ini. Akhirnya tuh mereka dengan sangat mudah bisa membaca seperti itu. Nah, jadi kenapa sih anak-anak itu hilang minat bacanya? Karena ternyata 3 tahun pertama mereka itu memang tidak dikenalkan dengan literasi seperti itu. Nah, padahal di suatu penelitian, memang ternyata anak itu kalau rutin dibacakan buku sejak usianya 6 bulan, dia memiliki kosakata 4 kali lebih banyak dibandingkan orang-orang yang anak-anak yang tidak dibacakan buku. Mungkin semua teman-teman di sini punya penulis favorit. Penulis favorit kah? Ya terutama ya penulis favorit. Nah, kalau misalnya kalian punya penulis favorit, terus kalian mikir, kok bisa ya dia nulis sebagus itu? Nah, harusnya pertanyaannya diganti menjadi, dia udah baca buku berapa banyak ya? Karena apa yang mereka tulis, pasti itu adalah hasil dari kolaborasi puluhan, ratusan, atau ribuan buku yang sudah masuk ke kepala mereka lalu dihasilkan. Termasuk orang-orang yang public speaking-nya bagus, pasti itu sangat banyak sekali buku yang ia baca. Bahkan diksi-diksi yang mereka gunakan itu jarang yang digunakan sehari-hari. Kenapa ya? Karena kosakatanya begitu banyak, melimpah seperti itu. Kenapa anak-anak yang biasa dibacakan buku, maka kosakatanya juga jauh lebih banyak. Cara mengekspresikan emosinya juga lewat komunikasi, bukan sekedar nangis, tantrum. Tapi dia bisa bilang, aku itu sedih karena, misalnya, aku tuh sedih karena Yama hari ini nggak nemenin aku sarapan, misalnya itu gitu. Dia nggak cuma nangis, nggak jelas, enggak, tapi dia menjelaskan seperti itu. Dan itu salah satunya sebenarnya adalah lewat literasi. Ini kita cepat aja ya. Nah, jadi sebenarnya membaca itu bukan bakat. Suka baca itu bukan bakat. Oh, dia mah emang bakatnya jadi penulis, makanya dia tuh suka baca. Enggak. Bakat itu termasuk kemampuan gitu. Jadi diasah seperti itu. Jadi tinggal dibiasakan, konsisten saja. Dan tiap anak itu dia fitrah kebaikan dan pasti dia mencintai ilmu dan pasti dia mencintai kebaikan. Ayo, Allah itu menurunkan lewat Al-Quran untuk apa? Untuk kita baca seperti itu. Nggak mungkin kan kita bilang, anakku itu nggak ada bakat deh buat baca, jadi dia kayak nggak baca Quran deh seumur hidupnya. Nggak mungkin kan kita bilang kayak gitu, karena memang ternyata fitrah itu sudah Allah install ke diri kita semua gitu. Dan kemampuan itu bisa dilatih terus menerus. Nah, tapi sayangnya fitrah baik itu cedera, dan ternyata yang mencederai itu adalah orang tuanya sendiri. Pasti orang tuanya sendiri. Siapa sih yang bertemu anak di 3 tahun pertama itu kalau bukan orang tuanya sendiri? Jangan salahkan lingkungan yang hanya sejam 2 jam dalam satu hari, tapi memang 24 jam mereka itu sama kita. Jadi seluruh izinnya kita, seluruh larangannya kita, seluruh nasihatnya kita, itulah yang membentuk mereka sampai hari ini. Seperti itu. Nah, ini intinya, kalau misalnya mau mencapai itu semua, kita itu harus memberikan imaji positif dulu tentang aktivitas membaca. Dengan apa? Menjadi teladan. Kita harus menunjukkan bahwa, oh iya, Yama tuh suka baca, Yama tuh asik sendiri baca, kayaknya emang seru ya baca itu, misalnya gitu. Atau misalnya aku habis baca buku sesuatu, aku sharing ke anak-anak, Yama habis baca buku itu bagus deh. Terus aku ceritain cuplikannya sedikit. Nah, nanti mereka terpantik untuk,
ah, aku juga pengen baca deh ya Ma, misalnya gitu. Nah, dan kita harus menunjukkan bahwa kita itu baca itu memang sebagai sebuah kebutuhan. Nah, ini nih, sayangnya literasi di Indonesia itu mentok ibaratnya hanya terbatas tentang calistung aja. Baca, tulis, hitung. Dia bisa baca, dia bisa nulis, dia bisa berhitung, dianggap dia sudah hebat, udah pintar seperti itu. Padahal tidak. Berapa banyak orang dewasa hari ini, jutaan penduduk Indonesia yang bisa baca, tapi baca judul beritanya aja dan termakan hoax, ya kan? Berapa banyak orang Indonesia yang udah baca isi berita pun di komentar, itu di kolom komentar bisa jadi ada yang pro kontra, ada yang jadi bener-bener cuman baca tapi nggak bisa gitu ngambil ngambil intisarinya, terus kayak oh itu gagasannya apa, kesimpulannya apa, ya itu karena memang ternyata mereka hanya sampai ke level bisa membaca tapi tidak bisa mencerna bacaan itu sendiri, dan itu bahaya, sangat bahaya. Hari ini saja kita bisa lihat adu domba luar biasa, fitnahnya merajalela cuman karena bacaan saja. Jadi bayangin berapa tahun lagi anak kita itu akan di dunia seperti apa, di dunia yang lebih mengerikan lagi bisa jadi. Jadi kalau tidak dibekali dengan kemampuan dan kecakapan literasi, maka bisa jadi anak-anak kita menjadi korban di beberapa tahun yang akan datang, 10 atau 20 tahun yang akan datang. Karena ya itu, hanya bisa sampai membaca, tapi tidak bisa mencerna bacaan. Nah ini kita bisa skip sih. Intinya Indonesia di posisi yang sangat menyedihkan di peringkat 72 dari 79 negara yang diteliti. Nah, jadi apa nih yang bisa kita lakukan? Membacakan nyaring dari sekarang. Jadi kalau misalnya udah beli buku, dibacain ke anaknya. Sehari 10 sampai 15 menit saja itu sudah jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Lalu misalnya hari ini tidak, besok anggaplah bayar utang. Oh ya kemarin tuh ibu lupa nggak bacain buku. Hari ini kita baca dua yuk gitu. Jadi ditambah. Jadi memang ngerasa bahwa sehari sekali baca deh buku kayak gitu. Atau misalnya kita hari ini baca Quran nih pagi, sini deh sini, ibu lagi baca Quran nih. Nih, ayatnya artinya ini nih, bisa bacain. Jadi nggak harus baca buku itu buku anak-anak, tidak. Misalnya kayak Quran, kita lagi baca ada tafsirnya, ada terjemahannya baca. Atau misalnya kita lagi baca berita. Oh iya nih ibu baca berita nih, misalnya oh ternyata terjadi kebakaran nih di daerah Jakarta loh, nak. Misalnya itu korbannya sekian 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 kayak gitu, kasihan ya nak, misalnya itu gitu. Oh ada gempa bumi nih nak, misalnya kita kita bisa bantu apa ya nak untuk donasi ke mereka. Nah itu semua bacaan. Bahkan kalau lagi ke swalayan, beli-beli produk-produk tertentu, minta mereka, nak sini lihat deh, ini kandungan gulanya tinggi sekali, kita nggak beli ini lagi ya. Atau misal, nah kamu pengen yang ini produk impor deh, ini nggak, belum ada logo halalnya, kita nggak usah beli ini ya. Itu semua literasi. Jadi jangan sempitkan makna literasi itu hanya harus baca buku, ambil buku, enggak. Jadi semua yang ada bacaannya, baca. Kalau dulu anakku itu suka baca buku, apa sih itu yang kalau kita habis lahiran dapat kayak KIA gitu ya. Nah, itu kan ada tahap-tahap perkembangan anak, ada gambar anak merangkak, itu dia suka banget itu dengan buku itu, seperti itu. Nah, setelah kita menyamakan persepsi bahwa literasi sepenting itu, kita mau masuk Ramadan nih, Masya Allah. Semoga Allah sampaikan usia kita di Ramadan ini, Insya Allah. Nah, untuk memaknai Ramadan, aku bagi menjadi tiga. Tentang Allah, tentang Rasulullah, dan tentang kitabullah. Kenapa? Karena ternyata Allah itu pernah bersabda bahwa semua amal anak Adam itu untuknya kecuali puasa. Ia untukku dan aku yang akan membalasnya. Jadi memang seistimewa itu puasa, bahwa biasanya kan kalau yang lain ada tulisannya tuh nanti akan diganjar misalnya 70 pahala berapa berapa. Tapi kalau untuk puasa Allah bilang aku yang akan membalasnya, seolah-olah dirahasiakan tapi itu begitu besar begitu pahalanya. Nah, lalu Rasulullah bersabda bahwa barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Lalu Al-Quran ini juga diturunkan pada saat bulan Ramadan. Nah, maka di Ramadan ini adalah salah satu momentum terbaik untuk menumbuhkan kebaikan dalam keluarga lewat literasi Islami. Kalau misalnya aku itu termasuk orang yang suka ngambil momentum. Momentum misalnya, oh anakku udah
disapih di usia 2 tahun. Aku pengen ngambil itu sebagai momentum naikin level bacaannya menjadi bacaan yang lebih banyak. Misalnya yang satu halamannya terdiri dari 2 sampai 3 paragraf. Nah, itu jadi kayak jadiin milestone gitu. Nah, misalnya kita mau masuk Ramadan nih. Oh, per satu Ramadan aku pengen punya target nih. Target satu hari satu bacaan. Misalnya seperti itu. Tapi bacaan yang apa? Yang Islami. Jadi aku bisa kasih ide misalnya Ramadan ini kenalin anak ke apa aja nih? Mengenal Allah, Rasulullah, misalnya menjelaskan rukun iman, rukun Islam, adab para nabi dan rasul, para sahabat. Nah, misalnya itu bisa tuh dibikin jadwal misalnya. Itu misalnya Asmaul Husna. Setiap Selasa misalnya itu adalah sirah sirah nabawiyah. Misalnya hari Rabu rukun iman dan seterusnya seperti itu. Kita harapkan bahwa anak kita itu akan mencapai level merindukan Ramadan setiap tahunnya. Karena apa? Karena dia memang merasa bahwa Ramadan seistimewa itu. Kalau aku boleh pinjam, hmm, apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani, misalnya seperti itu. Mau masuk Desember aja itu, wah itu pohon Natal kan udah banget ya. Pohon Natal, hiasan rumahnya itu dihias, semuanya dikasih lampu-lampu-lampu seperti itu. Bukannya kita tasyabuh pada mereka, tapi kita ingin menjaga spirit bahwa anak-anak kita itu juga menanti Ramadan. Makanya sampai tiap tiap bulan lah pasti anakku bilang, ya mah Ramadan kapan sih? Udah kangen banget nih sama Ramadan. Karena memang si Ramadan itu dibuat, disambut, dan dilalui dengan seistimewa itu. Jadi kita jadikan anak-anak kita itu merindukan Ramadan, bahwa memang Ramadan itu seistimewa itu dan patut untuk dirindukan. Nah, ini nih yang bisa kita lakukan untuk memaknai kembali Ramadan. Nah, sebelumnya itu kita bisa menceritakan kenakalan baik dan benar saat kita kecil dulu ke anak-anak. Jadi misalnya, kalau kayak misalnya aku itu ceritain ke anak-anakku dulu, di rumah Yama itu sepanjang jalan lorongnya dipasang kayu-kayu, diisi apa sih cangkok aku bilangnya itu, dikasih api-api gitu. Jadi sepanjang jalan itu tiap warga itu depan rumahnya dikasih itu. Jadi kita lewat, wah itu terang sekali kayak di Upin Ipin ya, kayak di Upin Ipin ya kayak gitu. Kalau sekarang tuh udah nggak ada ya kayaknya, mahal juga ya minyak tanah susah dapetnya. Nah itu, jadi misalnya kalau kayak aku di rumah biasa ganti jadi lampu-lampu kerlap-kerlip buat anak-anak misalnya gitu. Nah itu kita harus ceritain yang baik dan benar ke anak. Kenapa? Jangan banggakan dosa-dosa kita saat dulu ke anak kita. Misalnya, iya dulu tuh, hmm, misalnya dulu tuh, ya mah kalau siang udah aus banget, Yama diem-diem nih minum di sekolah terus pulang, Yama masih bilang kalau Yama puasa misalnya tuh gitu. Jangan kayak gitu ke anak kita, ceritain yang baik-baik aja. Pokoknya jangan pernah membagikan sesuatu yang dilarang syariat yang pernah kita lakukan ke anak kita. Kita harus bikin anak kita tuh tahu bahwa kita adalah sebaik-baiknya orang tua seperti itu. Ya kan buat apa ya kita bangga-banggain yang dulu ibaratnya dosa yang sudah kita tahu berarti tidak perlu diceritakan kembali seperti itu. Lalu saat Ramadan, seperti biasa kita fokus pada kegiatan semua yang berkaitan dengan Ramadan. Nanti sesudah Ramadan, saat Lebaran misalnya itu, oke kita euforia dengan Lebaran, tapi kita sering reminder lagi misalnya, ayo Kak, misalnya gitu, kemarin Ramadan aja sholat jemaah terus kok di musola, di masjid, ayo masa Lebaran malah jadi enggak. Jadi di reminder lagi seperti itu supaya Ramadan tidak berlalu begitu saja tapi dibawa lagi setelah Ramadan. Nah, ini kita masuk nih ke ide aktivitas apa saja yang bisa anak-anak yang lagi baru belajar puasa itu kan pasti dikit-dikit, ya mah kapan sih buka puasa, ya mah kapan sih buka puasa, ya mah ini azan apa ya, udah mikir pasti pengennya buka puasa mulu kayak gitu kan. Nah, tapi jangan karena kita pengen dia itu sampai puasanya, kita malah biarkan mereka melakukan hal-hal yang tidak produktif seperti itu. Jadi harus tetap produktif. Nih misalnya setelah menikah, punya anak, lahir, hamil, nyusuin lagi, repeat seperti itu. Aku paham banget ya, kita itu pasti
puasa itu kan mikir salah satunya adalah pengen khatam Quran berkali-kali gitu ya. Kalau waktu single mah bisa banget gitu ya. Pas udah punya anak, wah udah lebay seperti itu. Nah, tapi jangan karena kita punya target pengen khatam berkali-kali, terus kita jadi apa ya, mengabaikan si anak. Jadi malah jadikan aja itu momen kita buat bareng lagi aja sama anak, buat baca Quran lagi sama anak. Kayak misalnya ini nih, ini aku contohin satu. Ini misalnya salah satu buku tentang Nabi Nuh. Nah, ini sebenarnya ada nih di surah Hud ayat 40. Jadi kita bisa baca bareng anak nih, baca bareng anak buku Nabi. Buku Nabi terus kita bacain, oh sebenarnya kisah nabi-nabi itu semuanya udah ada loh nak di dalam Al-Quran. Terus kita buka bareng nih Qurannya, surah Hud ayat 40. Lalu ntar kita bacain ayat Qurannya apa, artinya apa, terus kita bacain. Nah nanti sambil ini bisa kita bikinin, misalnya mereka punya animal figure gitu, kita bisa mainin bareng-bareng anak. Ayo misalnya kita masukin hewan-hewannya ke dalam kapal, nanti bikin kapalnya dari kertas kah, dari kardus kah, seperti itu. Jadi setiap hari misalnya ada target, oh Ramadan ini pengen ngenalin 25 nabi ke anak. Jadi misalnya Ramadan pertama Nabi Adam, Ramadan kedua Nabi siapa, jadi seterusnya seperti itu. Nah, tapi di tiap di tiap nabinya kita selipkan ayat Quran. Nanti kalau ada peserta yang pengen nih dapetin kayak gini-gini nih, setiap nabi ada ayat Qurannya, nanti boleh japri aku ya, nanti bisa dikasih. Oh, pokoknya japri aja kok yang dapat linknya ini, nanti bisa dikasih ke anak-anak. Jadi kita nyeritain itu bukan sekedar nyeritain cerita, tapi memang itu semua ada di ayat Quran. Nah ini nih yang menarik, kita bisa bikin pojok baca. Pojok baca seperti ini. Jadi misalnya ini kita udah pilah nih khusus buku-buku yang berkaitan dengan Islam. Kalau misalnya dibikin anak-anak nih dari kardus, kalau ini dari kayu ya, dari kardus. Atau misalnya nggak pakai kardus nggak apa-apa, di pojokan aja nih, taruh-taruh misalnya taruh bantal-bantal empuk seperti itu. Jadi mereka kayak punya pojok sendiri untuk baca, dan bukunya sudah dikurasi seperti ini nih, sudah dikumpulin yang memang oke, minggu pertama ini, pekan pertama kita harus bacain seluruh buku yang ini bertema Islam seperti itu. Nah, ini aku bilang, kita bisa satu hari satu bacaan. Misalnya satu hari satu buku Nabi, satu hari satu buku sahabat, satu hari satu Asmaul Husna, satu hari satu adab baik. Nanti misalnya bisa dibikin gulungan kertas. Kalau misalnya tahu ya arisan ibu-ibu tuh zaman dulu tuh, aku nggak tahu zaman sekarang masih nggak itu, yang digulung-gulung kertasnya, terus nanti di dalamnya ada ditulis nama, ya kan? Nah, kita ganti di dalamnya, kita bikin misalnya Nabi Adam. Jadi nanti tiap hari anak kita ngambil gitu. Satu, oh ya ini pengen baca Nabi, buka pas buka, oh ternyata hari ini jadwalnya Nabi Adam seperti itu. Nah, ini bisa dibikin kayak gini. Ini nih bintang-bintang ini bisa kita isi di dalamnya. Di dalamnya bisa kita isi kertas, misalnya idenya, ide main apa, atau hari ini mau baca buku apa, seperti itu. Nah, kalau yang males ngedekor-dekor nih, bisa nih beli huruf-huruf ginian aja. Ya kan, jadi dalam sebulan, iya bangun tidur ngelihat di dalam rumah, oh iya Ramadan, ayo, ayo, semangat, seperti itu kan. Jadi anak-anak juga senang. Nah, ya, di dalam ini bisa diisi kegiatan. Nah, ini anak-anakku kalau di balonnya belum ada, belum dibeli, mereka bikin-bikin sendiri nih, kayak gini, gambar-gambarin. Nah, atau juga misalnya pengen printable, printable, suaraku masih aman. Nah, bisa juga printable kayak gini. Ini juga bisa diminta sama yang ngasih link, nanti bisa dikasih. Ini isinya 1000-an halaman sampai mabuk deh kalau mau ngerjainnya kayaknya. Nah, ini bisa diminta, nanti aku kasih buat printable Ramadan. Jadi temanya Ramadan semuanya. Nah, ini juga termasuk literasi. Literasi itu kan nggak cuma tentang bacaan, tapi juga menulis. Misalnya bikin kartu ucapan buat teman-temannya. Teman-teman anak-anak kita nih, kayak ini, kayak anakku nih bikinnya untuk Arasya dan Biakta, nama temennya. Terus dia bikin hiasan-hiasan di depannya. Ucapin aja misalnya dalamnya cuma isinya, hai sahabatku, semangat ya puasanya, kayak gitu. Anak-anak udah seneng kok, kayak gitu-gitu aja. Nah, ini isi dalamnya nih, dia bikin dihias-hias seperti ini. Jadi kalau pas dibuka, nanti bulannya itu timbul, jadi kayak pop up seperti itu.
Nih juga tuh, cuman gitu aja tuh anakku nulisnya semangat puasanya ya kayak gitu. Terus dikasih teman-temannya. Terus misalnya kita mau bikin hiasan juga, misalnya kaligrafi, kaligrafi tulisan Allah misalnya. Kayak gini, nanti dikasih deh caranya. Jadi cuma dikasih lem, terus dikasih glitter-glitter, sudah dilepas, jadi deh kayak gitu. Nah, ini salah satu yang karena anakku buat bacaannya itu udah naik level, udah yang teksnya lebih panjang, yang paragraf, kita itu bisa banget. Aku tuh biasanya ngambil momen misalnya tiap tahun satu paket buku yang aku kasih ke anakku misalnya tuh kayak gitu. Nah, misalnya kayak gini di Ramadan ini kita mau ngasih satu paket buku misalnya ke anak. Misalnya isinya kayak gini kan 25 buku adab. Nah, jadi misalnya hari pertama misalnya adab, misalnya tentang aku sayang Rasulullah, nanti hari kedua ini kan karena bukunya banyak banget, kenapa aku tuh suka banget beli buku yang banyak, karena memang anak itu kalau kita beli satu buku, mereka bisa dalam seminggu itu kan minta bacain buku itu terus. Anaknya nggak bosen, aku yang bosen bacainnya. Jadi kalau misalnya punya banyak gitu, jadi misalnya hari ini mereka baca yang aku suka menabung, besok aku sayang Kumi, besoknya lagi aku anak pemberani. Jadi itu lebih variatif aja, dan kita kan memang nggak cukup ya kalau satu buku untuk kadang tuh anak dibeliin satu buku belum tentu dia suka, tapi saat kita beliin banyak buku, ada beberapa buku yang emang dia suka banget, nanti akan menular tuh ke buku-buku yang lain yang tadinya dia nggak suka jadi suka gitu. Nih banyak bukunya. Nah ini, oke. Kak Awan nih aku boleh izin nggak baca satu cerita yang pendek saja? Boleh banget, Kak. Nih, ini salah satu yang aku pengen baca buku yang ini. Ini buat orang tua sih sebenarnya ya. Sebenarnya ini buku anak, tapi aku pengen ngebangkitin lagi rasa buat kalau kita udah mau deket Ramadan. Oke, satu saja. Jadi kalau ibu-ibu bacain anaknya buku, jangan kayak lagi ngomong sama tukang sayur gitu loh, ngomongnya datar aja. Jangan. Tapi bikin anak itu memang Masya Allah, iya ya aku tuh bagus banget bacanya. Jadi buku yang sebenarnya sederhana saja bisa jadi luar biasa karena ya aku yang bacain kayak gitu. Jadi kalian juga harus seperti itu ya di rumah. Semoga setelah ini jadi semangat bacain anaknya buku dengan menyenangkan. Ini pertama. Bilal bin Rabah radhiyallahu an, penulis Syahidatul Khafifah, ilustrator Joyce Barja. Ini uh, anak-anak banget ya, digambarin Bilalnya belum dewasa tapi masih kayak sisi anak-anak. Jadi dulu anakku tuh waktu baca ini dia itu jadi rajin banget, langsung pengen banget ngehafalin azan, benar-benar dihafalin, dan tiap ke musola tuh sampai rebutan sama temennya pengen dia yang azan seperti itu, karena pengen apa, pengen kayak Bilal seperti itu. Jadi kenapa kita itu harus sering bacain anak-anak tentang salafus solih, yaitu supaya mereka tuh inginnya jadi seperti itu. Penelitian terakhir itu anak-anak tuh banyak yang di survei, cita-citanya itu sekarang tuh jadi YouTuber. Cita-citanya jadi YouTuber, jadi TikToker, jadi selebgram gitu. Nggak ada lagi tuh yang pengen jadi dokter, pilot. Ada, tapi itu kecil sekali seperti itu. Jadi sayang kan ya. Oke, Bismillah, semoga semua yang mendengar. Bilal bin Rabah memiliki suara yang lantang dan merdu. Karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memintanya untuk mengumandangkan azan. Bagaimana caranya agar suaraku terdengar hingga ke seluruh penjuru kota? Pikir Bilal. Bilal memandang ke sekelilingnya. Tampak oleh Bilal ada tempat tinggi di dekatnya. Dia pun naik ke tempat itu. Lalu dengan lantang dan merdu, Bilal mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika azan berkumandang, suasana seluruh kota menjadi begitu hening dan hikmat. Suara Bilal menggetarkan indunya. Mari, mari, kita dekat, kita datangi suara itu.
Penduduk kota bondong-bondong mendekat ke arah sumber suara. Selepas wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bilal sangat sedih. Kesedihan itu menyelimutinya saat mengumandangkan azan. Ketika sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, badan Bilal bergetar, air matanya bercucuran, suaranya kian menyayat hati. Orang-orang yang mendengarnya pun ikut sedih dan terisak. Bilal tidak sanggup lagi tinggal di Madinah karena selalu teringat akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bilal pun pindah ke Damaskus untuk berjihad di sana hingga akhir hidupnya. Seperti itu. Nah, jadi baca buku kayak gitu, suasananya sedih, kita dekatkan bahwa anak kita, nah ya ampun, dulu itu Rasulullah itu begitu dicintai oleh para sahabatnya, seperti itu. Jadi mereka pun bisa mencintai bacaan itu, lalu juga mengambil ibroh, lalu mengambil teladan, oh iya, oh aku pengen deh kayak gitu. Nah, buku-buku ini tuh sangat menarik untuk dibaca untuk anak-anak kita, seperti itu. Nah, jadi aku harap mulai semua mau mulai membacakan buku ke anak-anaknya, karena memang tidak ada anak yang tidak suka membaca, anak yang membenci bacaan. Yang ada itu hanya anak yang belum ketemu aja sama buku yang tepat, buku yang memang mereka suka. Jadi itulah tugas orang tua untuk mempertemukan antara buku yang bagus, buku yang tepat untuk anak. Sehingga saat dia sudah menyukai satu buku, pasti tertular ke buku-buku lainnya. Seperti itu. Oke, segitu kayaknya Kak Awani. Iya. Masih ada waktunya ya Mas, silakan. Langsung share program Mandira aja apa gimana ya? Boleh, silakan. Boleh ya? Boleh. Ibu-ibu aku izin ya. Aku kenapa ya? Aku itu dulu sebelum jualan buku, aku tuh juga iseng ada jualan kayak pakaian muslim, kerudung muslim, tapi memang pada akhirnya ternyata yang bikin aku bertahan itu adalah apa yang aku suka, seperti itu. Karena aku aja tuh jarang banget ya beli baju gitu, jarang sekali beli baju, kalau misalnya nggak butuh tuh enggak gitu. Nah, tapi beda dengan buku, aku tuh bener-bener loyal soal buku. Jadi akhirnya aku bertahan di bisnis ini karena ternyata aku itu menjual sesuatu yang memang aku cintai, anak-anak aku suka. Jadi pokoknya apa yang pasti yang anak-anak baca. Nah, jadi mana tahu ibu-ibu di sini mau bergabung ke komunitas aku, mau ngobrol sama aku bisa tiap hari di grup. Nah, bisa gabung di Mandira, aku izin jelasin sedikit ya. Nah, jadi ini adalah mandira.id. Ini sebenarnya adalah perusahaan distribusi buku, sudah berdiri dari tahun 1983. Visi kami itu adalah membentuk masyarakat beradab dan sejahtera dalam bingkai keberagaman yang berorientasi kemajuan. Misinya tuh ngapain jadinya? Nah, menyebarluaskan hikmah kepada masyarakat Indonesia dan global melalui konten-konten yang mencerahkan. Konten-kontennya adalah lewat buku-buku kami, dan bahkan mungkin kalau yang udah sering mantau aku di Instagram, isinya nggak sekedar jualan buku, karena malah kalau di feed tuh depan nggak kelihatan kalau lagi jualan buku, tapi intinya adalah edukasi, sharing, seperti itu. Nah, kenapa aku pengen ngajakin sebanyak-banyaknya orang tua untuk ikut menjual buku? Karena ternyata memang Indonesia itu sangat-sangat darurat literasi. Benar-benar menyedihkan, karena dari 1.000 orang saja itu hanya 1 orang yang punya minat membaca. Tapi coba kalau misalnya pergi-pergi, semua orang nunduk gitu kan, tapi bukan nunduk baca gitu, nunduk
ngelihat handphonenya, nge-scroll gadget seperti itu. Beda ya, beberapa tahun lalu masih banyak yang kita lihat di jalan itu sambil baca buku, baca novel, baca koran seperti itu. Kalau sekarang susah sekali seperti yang menemukannya. Nah, ini yang tadi data PISA yang aku udah share juga di webinarnya. Nah, jadi kalau misalnya hari ini banyak yang terpanggil untuk ikut turut bersama-sama menyebarkan literasi Indonesia, ayo partisipasi bareng kami di Mandira seperti itu. Nah, ini level-level yang bisa kalian ibu-ibu semua capai. Kalau misalnya kayak aku sekarang aku udah di level sales supervisor. Nah, ini di bawah bawah ada book advisor, ada senior book advisor. Nah, kenapa sih harus Mandira? Aku itu kan punya anak 3 ya. Yang paling kecil itu 2 tahun. Dulu aku mulai Mandira itu anakku masih bayi. Yang nomor 2 masih bayi, baru lahir. Paling susah itu packing. Urusan kirim-kirim paket itu ribet banget lah pasti. Nah, jadi kenapa aku suka di Mandira? Karena ternyata orang gudang yang packingin. Jadi kita cuma tinggal ngisi-ngisi aja. Kita jadi marketer ya, bukan dropship. Nah, kita jadi marketer, nanti kita diberikan gaji oleh si Mandiranya. Nah, terus banyak ininya juga. Jadi alhamdulillah atas izin Allah, aku itu udah 3 tahun berturut-turut dapat reward umroh dari Mandira, dari berjualan buku, Masya Allah. Jadi itu benar-benar ibaratnya dulu saat aku ngantor aja, em, pasti pengen ya, semua muslim itu pasti pengen umroh. Tapi ternyata setelah aku resign terus fokus di Mandira, malah ternyata lewat Mandira gitu rezeki buat umrohnya. Insya Allah. Jadi buat teman-teman yang mungkin mayoritasnya ibu rumah tangga atau mungkin pekerja juga, tapi mikir gimana ya bisa umroh sekeluarga, misalnya seperti itu. Salah satunya mungkin bisa lewat Mandira rezekinya, karena selalu ada reward umroh tiap tahunnya seperti itu. Nah, terus juga yang nggak biasa jualan, tenang. Semua itu ada trainingnya. Kami memberikan training gimana cara copywriting, gimana cara ngiklan, materi, produk semua udah disediakan seperti itu. Jadi asal mau belajar sih, karena susah juga ya kalau misalnya kita pengen banyak hal tapi nggak mau usaha itu pasti susah. Nih kendalanya tadi aku udah sebutin. Nah, ini salah satunya dulu yang ke Eropa, tur Eropa. Oke, nah ini komisi-komisinya itu lumayan lumayan besar untuk baru bergabung saja itu sudah diberikan komisi sekitar 17% seperti itu. Jadi kalau misalnya dalam sebulan pengen dapetin UMR, bisa banget di Mandira insya Allah. Nah, ini buku-buku yang kami jual dari level bayi. Ini ada Halo Balita, Nabiku Idolaku Balita, terus ada mainan edukatif, ada Healthy Kids, ada Baby All Baby. Ini semua benar-benar bestseller sesuai dengan jenjang usianya masing-masing. Kalau ini anak-anakku yang besar itu sudah masuk ke level yang ini nih. Baca ensiklopedia, baca tentang buku-buku sains, dan kayak timku kan kayak sempat waktu itu bikin Science Week. Nah, itu pernah aku bacain ini salah satu buku Confidence in Science ini. Isinya itu tentang buku sains gitu, tapi mereka itu benar-benar tertarik, anak-anak itu sampai bukunya selesai dibacakan dan sampai bilang, "Kok udah pengen nambah lagi?" Nah, itu jadi memang sebenarnya kadang banyak buku yang menjemukan karena salah pilih aja kali ya. Banyak kok ternyata di Indonesia itu buku-buku yang bagus banget, pengemasannya bagus, yang bahkan sebenarnya lagi belajar tapi anak-anak tuh nggak berasa lagi belajar karena dikemas dengan sangat menarik seperti itu. Lalu ini yang tema-tema Al-Quran dan hadis. Nah, yang tadi aku bacain yang ini nih, kisah para sahabat Rasulullah. Nah, kalau misalnya Andrea Hirata tuh pernah bilang di Indonesia itu kan dikit banget ya orang yang suka baca. Jadi kalau masih ada orang yang mau jual buku, itu tuh udah kayak pahlawan deh, ibaratnya gitu-gitu. Karena kayak aku sampai bilang kalau ada jaringanku yang masuk gabung ke timku, kalau kamu mau kaya, aku bilang, jangan jualan buku. Indonesia tuh nggak ada yang suka baca buku, aku bilang kayak gitu. Tapi kalau misalnya kamu memang dari awal niatnya untuk ngebangun keluarga kamu sendiri buat suka literasi, lalu nyebarin ke orang-orang sekitar dulu, ayo gitu. Karena ternyata yang dulu customerku juga mungkin cuma 1-2 orang, karena konsisten dan atas izin Allah, aku pernah 1 tahun itu omset pribadi 1,3 M, dan itu orang beli buku gitu. Jadi
buku semua itu yang dibeli gitu. Jadi memang ya atas izin Allah ya, eh, kalau kita sungguh-sungguh kita nebarin minat literasi itu, minimal anak kita itu selalu dapat buku gratis dari Mandira dari hasil penjualan kita seperti itu. Jadi yang mau gabung boleh banget nanti hubungin tempat kalian daftar webinar ini seperti itu. Nah, ini yang tahun ini Reward Boom di 2025 ada program kepemilikan mobil, motor listrik, umroh, jalan-jalan ke Labuan Bajo, handphone, family staycation, dan cookware. Jadi buat teman-teman barangkali yang mau daftar, ayo gabung ke tim aku, nanti bakal sering ketemu sama aku, insya Allah. Kak Wani, sekian. Masya Allah, tabarakallah. Ya, Mam. Jazakillah khair atas ilmunya. Ya Allah, ini gemes banget. Ternyata semenarik itu ya, mengenalkan literasi kepada anak-anak dan langsung dicontohkan. Ya Allah, semoga Allah senantiasa merahmati Yama dan keluarga. Dan semoga Allah juga memberikan kita semua ilmu yang bermanfaat ya. Jadi tadi apa yang disampaikan Yama bisa kita aplikasikan di rumah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, tadi juga tadi program dari Mandiranya ternyata menarik banget ya, ya Maya. Aku baru tahu loh ternyata bukunya tuh sebagus-bagus itu. Tadi pas dengerin Mm-mm. ya Ma menjelaskan tuh aku, "Wah, ternyata buku tuh banyak banget ya. Kurang jauh ternyata mainnya gitu." Sebagus itu, Banyak Masya Allah. banget. Banyak banget ya. Oke, gimana nih parents dimanapun berada juga Bita Fresh. Gimana responnya tadi mendengarkan pemaparan dari Yama? Boleh dong di-share nih di kolom komentar. Dan juga barangkali ada yang mau bertanya langsung. Jadi tadi Yama kita udah open buat pertanyaan, bisa dikirim ke Google Form. Ini udah masuk, tapi barangkali ada yang mau raise hand, mau bertanya langsung. Ada? Oke, ada Kak Armi Yunaldi. Oke, boleh di open cam-nya Kak? Ada Kak Armi ya? Masya Allah. Kak Armi ada? Seru banget katanya. Masya Allah ya. Kak Armi bisa? Kalau nggak bisa kita mau ke Kak Desi nih. Gimana Kak Ya, Armi? halo. Oh, boleh open kameranya? Kak Armi berkenan untuk open kameranya? Ya, Oh, oke, baik. Ya, silakan untuk pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Em, di sini berkaitan dengan materi yang disampaikan tadi, yang saya ingin tanyakan ini kan em, merupakan berkaitan dengan apa ya, pola asuh terhadap anak juga gitu kan. Nah, cuman dikaitkan dengan keagamaan gitu. Dan saya ingin tanyakan di sini, bagaimana sih menumbuhkan semangat terhadap anak itu, minat terhadap anak itu terhadap agama itu tidak luntur gitu ketika mereka beralih dewasa. Biasanya begini, jujur sih, ini mungkin pengalaman pribadi juga karena mungkin saya sendiri juga begitu gitu kan ketika em, setelah waktu masih kecil itu sangat dididik keagamaan dan itu kita pun juga sangat terdidik sebagai anak. Namun seiring bertambahnya waktu, bertambahnya usia, nah kemudian berkembangnya juga gitu kan, yang dari anak-anak ke remaja dan dewasa dan itu keinginan, minat bahkan untuk apa, em, melakukan hal-hal yang berkaitan dengan agama itu jadi luntur gitu loh. Nah, yang hal seperti ini bagaimana sih terutama di zaman sekarang ini gitu. Bagaimana agar tidak luntur terhadap anak tersebut. Nah, mungkin memang ada sih mungkin salah satu solusi dengan memasukkan anak ke pesantren. Tapi ada juga kasus di mana dengan memasukkan anak ke pesantren ini menjadi suatu beban bagi anak tersebut, menjadi suatu ibaratnya bisa dikatakan sebagai paksaan gitu kan terhadap anak tersebut. Jadi bukannya membantu malah ini membuat anak tersebut malah stres atau sebagainya. Mungkin ada gitu di mana anak tersebut ketika tumbuh dewasa dia tetap gitu loh terhadap agama ini dia tetap aware gitu loh, tetap menjalankan hal-hal positif terutama yang berkaitan dengan agama. Mungkin bisa mulai dari mana dan kira-kira kita memberikan pendidikan itu sampai dia berusia kapan gitu. Mungkin itu aja pertanyaan saya, simpelnya. Terima kasih.
Iya baik, Alhamdulillah sudah tertangkap ya Kak Dery ya pertanyaannya ya Maya. Boleh silakan langsung dijawab saja. Terima kasih buat Kak Armi Yunaldi. Sebenarnya aku pribadi mohon maaf dulu sebelumnya, anakku itu kan masih kecil-kecil ya. Jadi belum punya pengalaman punya anak remaja seperti itu, anak yang apalagi sudah beranjak dewasa. Tapi yang jelas prinsipnya itu sama. Orang tua itu hanya bisa mengikhtiarkan, orang tua itu hanya bisa mengusahakan, dan orang tua itu hanya bisa mendoakan. Pada akhirnya, satu-satunya zat yang bisa menjaga anak-anak kita adalah Allah itu sendiri, seperti itu. Nah, jadi tugas kita itu apa? Mungkin kesannya klise ya, tapi memang pastikan anak kita itu asupannya makanan yang halal. Itu dulu. Karena memang banyak sekali anak itu menjadi cenderung kepada hal yang negatif, ternyata sumber makanannya itu bercampur gitu antara yang halal dan yang haram seperti itu. Kalau orang tua benar-benar menjaga kehalalan yang diberikan asupan ke anaknya, insya Allah Allah juga akan jaga. Karena memang daging yang tumbuh dari makanan yang haram itu adalah tempatnya di neraka gitu kan. Nah, terus yang kedua, doa orang tua. Kita itu kan rasanya lebih banyak nasihat dan omelan ya ke anak daripada doa itu sendiri ke anak kita ya. Apalagi kalau misalnya ibu-ibu tuh kalau sholat aja digelendotin anak, dinaikin di atasnya, gendong sambil gendong anak, abis sholat tuh mau doa yang ini aja benar-benar yang kayak susah gitu. Maka masukkan doa itu ke dalam saat kita sholat. Benar-benar lah minta Allah bantuan. Karena kita itu mau ngedidik anak sampai kapanpun misalnya. Pada akhirnya anak itu akan lepas dari kita seperti itu. Kayak aku misalnya. Walaupun orang tua aku udah ngedidik aku kayak gimana pun, setelah aku kuliah, nggak tinggal bareng orang tua, ya lepas kan seperti itu. Sudah menikah misalnya gitu, ya lepas seperti itu. Dan memang kita itu sebagai orang tua pastikan saja bahwa kita sudah memberikan yang terbaik sesuai syariat kepada Allah. Untuk perkara hasil, tawakal saja sudah. Udah serahkan aja semuanya ke Allah. Karena itu bukan lagi ranah kita memang. Kita nggak bisa mengatur Allah gitu kan. Kita nggak bisa mengatur takdir Allah. Bahkan berapa banyak yang kita kenal hari ini, saat kecil dia luar biasa dijaga oleh orang tuanya. Lalu misalnya dia belok ke kiri, belok ke kanan, belok kemana-mana sampai akhirnya terjatuh ke dosa-dosa besar. Tapi memang Allah mau narik dia kok. Entah Allah mau narik dengan rantai cobaan, rantai ujian, tapi Allah tarik sekuat tenaga seperti itu. Allah tarik, benar-benar tarik, akhirnya dia kembali lagi kok. Kembali ke Allah lagi. Bahkan yang hari ini kita lihat betapa solihahnya, bisa saja di penghujung hayatnya melakukan dosa besar. Banyak kan kasus yang di ujung hayatnya malah malah kafir seperti itu, malah jadi murtad. Jadi memang orang tua kita itu cuma doa lah ya Kak, aku rasa seperti itu. Dan kalau misalnya kayak soal pesantren, itu kayak balik ke anak-anaknya. Kalau kayak misalnya aku dan suami, untuk SD dan SMP, kami ngerasa bahwa anak itu masih sangat butuh terhadap kehadiran orang tua. Bukan sekedar secara fisik, tapi memang jadi teman obrolannya, seperti itu berbagi. Aku tuh benar-benar sedih kalau misalnya suka ngelihat tulisan di balik apa, di balik spray atau di balik bantal tulisannya aku kangen Umi. Aduh tuh aku nggak kebayang kalau misalnya aku harus ada di posisi itu. Jadi paling kalaupun pesantren mungkin aku akan sesuai kesediaan anakku juga ya, kalau mereka mau pun paling mungkin di usia SMA seperti itu. Karena memang anak kita itu juga harus dilepas. Ada fase untuk dilepas untuk supaya dia lebih mandiri seperti itu. Nah, tapi yang aku ingin sarankan adalah kalau misalnya masih punya anak-anak kecil di usia 0 sampai 7 tahun, itu abstraksikan Allah, kenalkan Allah bukan dari sisi keilmuan, tapi benar-benar dari sisi kecintaan. Jadi di 0 sampai 7 tahun yang kita itu bangun adalah cintanya. Cintanya dulu. Supaya apa? Supaya memang sudah terbentuk fondasinya itu. Mau bangunan, kita sudah bangun semegah apa, kalau dihancurkan ya bakal hancur. Tapi kalau selagi pondasinya sudah bagus, ngebangunnya lagi, memperbaikinya lagi, itu akan jauh lebih mudah. Jadi kita percaya aja, apapun ikhtiar yang kita lakukan, nggak mungkin ada yang sia-sia di sisi Allah. Nggak mungkin ada yang sia-sia di sisi Allah. Pasti Allah jaga gitu. Melihat Allah dia aja tuh, sampai itu jangan peduli lain, fokus saja ke anak kita.
dibandingkan anak orang lain. Sebagaimana kita kan nggak suka ya dibanding-bandingin dengan orang tua yang lain. Jadi Bismillah ya Kak Armi, kencengin aja doanya, kencengin ikhtiarnya, pasti Allah jaga anak kita seperti itu. Masya Allah. Alhamdulillah terjawab ya Kak Armi ya. Boleh menanggapi sedikit, Kak? Eh, boleh sedikit saja. Oke, oke, terima kasih atas jawabannya. Tapi kalau boleh sih sedikit tadi sempat disinggung juga kalau anak itu udah apa, udah eh, lanjut dewasa itu kan udah di luar kita. Tapi kan ada juga istilah nih kalau anak ini belum menikah gitu kan, walaupun usianya udah dewasa ini masih tanggung jawab orang tua. Nah, walaupun tadi kakaknya juga bilang kalau anak-anak masih kecil mungkin. Nah, tapi ini mungkin minta sedikit nih gitu loh. Menurut pendapatnya bagaimana tentang pernyataan tersebut gitu. Mungkin itu aja sih. Oke, Masya Allah. Sebenarnya mau Silakan anak ya. kita itu misalnya kita udah tua nih, umur kita misalnya udah 100 tahun gitu kan. Anak kita usia 70 tahun. Kalau ditanya dia siapa? Dia anak kita kan. Dia tetap anak kita seperti itu. Cuman masalahnya adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua dalam tanda kutip ya. Tanggung jawab yang secara penuh perempuan itu sampai anak itu menikah. Begitu. Laki-laki itu kapan? Sampai dia balik. Jadi sebenarnya anak laki-laki itu nggak harus sampai dia nikah, tidak sampai dia balik saja itu sebenarnya kita sudah boleh lepas tanggung jawab atas anak itu. Tapi kan tidak ya untuk Indonesia, sampai anaknya kuliah juga masih kita kuliahin, sampai kerja masih tinggal di rumah seperti itu. Nah, bahkan masih banyak yang sampai anaknya udah nikah, semua pengen dikumpulin kan, tidak tidak berpisah dari orang tua. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya soal tanggung jawab mengingatkan, jangankan kepada anak sendiri, ke sesama saudara muslim saja kita wajib untuk mengingatkan dalam kebaikan dan kebenaran. Jadi apalagi untuk anak sendiri gitu. Kan semua pengen masuk surga bareng-bareng lagi kan, masih pengen nanti ketemu lagi bareng keluarga kita di surga. Jadi tidak dilepas seperti itu saja, tapi memang tetap ada talinya. Tali rahim itu kan tidak putus. Nah, tapi kalau tali rahim itu semakin jauh kita tarik pelan-pelan. Yang penting kita ingatkan selalu seperti itu. Mungkin itu ya, Kak. Ya, Masya Allah ya, terasa banget ini semangat belajarnya, jadi sampai ada sesi diskusi juga, tapi mohon maaf kita cukupkan ya untuk diskusinya, nanti boleh ikutan lagi berarti ini mas sesinya sama Yamat, tidak boleh terputus di sini ya Maya. Nah kita lanjut ke pertanyaan kedua, walaupun tadi baru satu pertanyaan, tapi banyak sekali menjawab pertanyaan, pertanyaan termasuk dalam hati awan ini ya Ma, jadi ternyata ikhtiar kita sebagai orang tua tuh doa itu yang utama ya biar Allah menjaga kita, Masya Allah. Nah kita ada sesi pertanyaan yang di Google Form, awan izin bacakan terlebih dahulu. Assalamualaikum ya Ma, izin bertanya. Anak kami usia 6 tahun, kami rutin membaca buku bersama terutama buku digital. Alasannya aksesnya gratis dan anak kami sekarang sudah lancar juga, senang sekali membaca. Namun, concern kami adalah kami belum banyak memiliki buku yang bertujuan menumbuhkan fitrah keimanan anak. Bagaimana ya ya Ma solusinya? Karena kami belum bisa ada budget untuk buku fisik. Jazakallahu khair sebelumnya. Silakan ya Ma. Oke, terima kasih. Nah, pertama, sebenarnya buku digital itu tidak ada masalah ya. Kan sebenarnya itu tetap buku gitu. Meskipun aku pribadi dan anak-anakku itu bukan tim buku digital. Kami itu benar-benar mencintai buku fisik. Bahkan kalau yang sering jadi jokes di keluarga aku itu, kalau ada buku-buku yang aku beli untuk diriku pribadi, nggak boleh ada orang lain yang ngebuka duluan. Jadi harus aku yang buka plastiknya. Kenapa? Aku pengen nyium wangi pertamanya. Masya Allah. Jadi aku suka banget kalau buka langsung. Nah, dicium, gitu, dicium. Nah, itu karena saking buku itu menempati lokasi istimewa di hatiku. Nah, tapi kalau untuk orang yang memiliki akses untuk buku dari segi budget yang terbatas, baca buku digital tuh nggak masalah sama sekali. Langganan di perpustakaan. Langganan di perpustakaan itu kan boleh minjem buku seperti itu. Jadikan Sabtu, Minggu itu misalnya untuk ke perpustakaan. Terus anak-anak sekolah, di sekolahnya biasanya ada perpustakaan, dimanfaatkan. Buku-buku digital itu juga banyak kok yang apa? Yang tema-temanya Islami. Jadi dicari saja yang memang temanya Islami gitu, pasti ada, nggak mungkin nggak ada seperti itu. Dan setahu aku tuh Perpustakaan Nasional RI itu juga ada buka pendaftaran ya buat yang mau minjem dalam bentuk e-booknya, itu bisa dibaca dan itu luar biasa sekali, banyak sekali bacaannya seperti itu. Nah terus
buku itu nggak harus beli yang baru. Coba cari tempat buku-buku bekas tapi yang bagus seperti itu. Nah, kumpul di komunitas-komunitas baca. Kalau misalnya di daerah-daerah tertentu ada komunitas baca yang misalnya tiap weekend mereka ketemu dan bawa buku dan mereka saling membacakan buku atau saling meminjamkan buku seperti itu. Jadi jangan karena satu kekurangan kita kalah gitu loh. Karena bisa kok asal diusahakan seperti itu. Dan kalau kayak aku, kalau boleh sharing sedikit dulu, aku tuh waktu kuliah ayahku udah wafat dan itu pasti uangnya sangat terbatas, sedangkan aku kuliah di Jakarta, ibuku di Tanjung Pinang. Sedangkan aku tuh punya target satu hari satu buku yang aku baca. Kalau bukunya tebal, satu buku 3 hari, misalnya itu seperti itu. Kalau misalnya udah habis yang aku pinjam ke teman, aku pengen tetap bisa beli. Akhirnya aku bela-belain pulang kuliah tuh jalan kaki. Supaya apa? Supaya uangnya sampai puasa kayak gitu, supaya uang makan, uang transportasi itu dikumpulin supaya tiap minggu aku tetap bisa beli buku baru. Seperti itu. Jadi memang ada hal-hal yang kalau kita inginkan harus kita korbankan seperti itu. Makanya aku suka bilang ke anak-anakku sekarang kalian itu bersyukur. Kalian mau beli buku apa tinggal bilang mau beli buku apa. Beli bukunya nggak cuma satu, belinya berjilid-jilid seperti itu. Nah, jadi hmm, cuman anak-anakku sering juga sih aku suruh nabung dulu atau melakukan sesuatu dulu supaya mereka bisa beli buku yang mereka mau seperti itu. Jadi, ayo Kak gabung. Mana tahu nanti gabung sama aku, komisinya banyak, bisa beli buku banyak seperti itu. Gitu ya Kak Awani. Iya, Masya Allah. Tuh ya, ayo gabung. Nanti dapat buku gratis loh. Masya Allah ya. Ya. Tadi juga masih ada yang mau bertanya secara langsung. Ada Kak Desi ya kalau nggak salah. Masih ada tadi yang mau bertanya secara langsung? Ah, Kak Desi, betul. Ya, Wani inget banget karena senyumnya dari tadi, Masya Allah. Ya, semangatnya terpancar sampai ke sini. Oke, Kak Desi, boleh silakan pertanyaannya. Waalaikumsalam, iya Kak. Boleh lebih keras lagi suaranya? Mau tanya ya Ma, ini kayaknya tips parenting aja sih. Kan sama, saya juga punya anak tiga. Yang pertama umur mau 5 tahun, yang kedua 2 tahun setengah, yang ketiga masih bayi. Nah, saya kan sebenarnya suka baca juga ya Ma. Tapi kan ini masih, anak-anak ini masih saya ajarkan untuk baca dan menulis yang umur 5 tahun karena masih belum sekolah. Nah, ketika saya mengajari anak saya yang pertama dan yang kedua pastinya, itu biasanya tuh mereka kehilangan fokus gitu loh ya. Jadi mungkin anak pertama saya ini, kalau saya bisa bilang, gampang dikasih tahu. Jadi kalau disuruh belajar nulis baca atau apa dia mendengarkan saya. Kalau anak yang kedua ini lebih ke kayak apa ya, kayak kalau lagi saya ajarin langsung fokusnya kemana-mana. Jadi takutnya nanti anak saya yang pertama itu ikut juga gitu loh ya Mas. Nah, bagaimana tipsnya supaya anak yang pertama sama yang kedua ini untuk bisa sama-sama fokus pas saya ajari menulis dan membaca di rumah gitu. Selagi anak saya yang pertama ini masih belum sekolah gitu ya Pak. Iya, begitu ya, Oke, Mbak. Bisa dijawab, silahkan. Iya Mbak Desi, terima kasih pertanyaannya. Pertama, aku boleh nanya dulu ngajarin baca tulisnya gimana ya? Ada bukunya, sama-sama sama saya beli whiteboard gitu. Nah, Ya nanti oke. saya biasa berkata dulu sih, kalau sekarang masih satu kata, nanti berapa satu kata lagi gitu. Oh, oke, baik. Sip. Insya Allah aku udah nangkep ya. Ya. Pertama yang aku pengen sharing itu adalah anak di usia 7 tahun itu memang belum perlu diajarin baca tulis. Kenapa? Karena rentang konsentrasi mereka itu masih rendah ya. Anak-anak itu kan sekitar 1 sampai 2 menit kali usia mereka. Jadi misalnya anaknya Mbak tadi usianya 5 tahun. Berarti itu rentang fokusnya 5 sampai 10 menit saja. Bayangkan, 5 sampai 10 menit itu kan sangat sangat pendek ya. Nah, tapi ya memang seperti itu. Hai sayang. Nah, jadi rentang fokusnya itu rendah. Jadi mereka itu memang belum harus belajar baca tulis. Yang harus mereka lakukan itu adalah apa?
mencintai bacaan. Tadi kayak yang aku webinar yang aku ini. Karena banyak orang tua yang dilompatin. Jadi ada proses yang dihilangkan. Jadi anaknya itu langsung diharapkan bisa membaca, bisa menulis, bisa berhitung. Tapi ada fase yang dilompati. Apa itu fase yang dilompati? Fase menabung kosakata. Fase menabung kosakata itu lewat apa? Lewat bacaan yang banyak. Nah, kalau langsung melompat ke menulis, anak itu akan mudah untuk menulis jika dia sudah terbiasa membaca. Jadi menulis itu adalah setelah membaca, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya ibarat mangkuk, saat otak anak kita itu ibarat mangkuk. Kalau kita itu kucurkan banyak bacaan sampai melimpah, nanti kita baca. Gitu. Nah, kita kucurkan banyak bacaan, dia udah mulai banyak tahu bunyi, kosakatanya banyak, nanti dia akan mudah untuk menulis. Dan menulis ini jangan langsung diajarkan menulis, tapi biasakan mereka coret, menggambar, mewarnai. Kenapa? Karena di usia 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, anaknya, tempelin di tangan Mbak, betapa jauh jaraknya antara tangan kita dan tangan anak kita. Jadi memang otot mereka, rangkanya mereka belum kuat untuk menulis yang baik seperti itu. Jadi gimana cara buat ngekokohin? Menggambar, mewarnai. Itu kan mereka tidak tertekan ya, harus nulis A, B, C, tapi menggambar. Itu sama saja sebenarnya. Yang penting adalah mengokohkan tangan mereka untuk menulis dulu. Kalau saat mereka udah kokoh buat nulis, itu udah akan sangat mudah untuk nanti mereka bisa menulis seperti itu. Nah, terus capit-capit. Minta mereka sering menggunting, pakai sumpit seperti itu. Itu mengokoh jari mereka. Jangan langsung lompat ajarin nulis. Please, jangan, semua ibu-ibu di sini jangan dilompat itu. Jadi coba bayangin, anak kita bisa nih nulis atau bisa membaca tulisan mahligai. Misalnya dia bisa baca MAH mahligai. Tapi dia nggak tahu apa sih mahligai itu. Oh, tapi dia bisa baca. Tapi dia nggak tahu maknanya apa. Beda sama anak-anak yang sudah biasa seperti itu. Misalnya ada permaisuri, bijaksana. Anak yang diajarin baca bisa baca. Coba ditanya. Coba apa bijaksana itu? Apa ya bijaksana itu? Nah, itu kan sangat berbeda seperti itu. Nah, jadi asal konsisten bacakan anak 10 sampai 15 menit sehari, konsisten setiap hari sambil ditunjuk. Jadi misalnya kayak gini nih. Mus'ab bin Umair. Mereka itu sambil mendengar, sambil melihat, itu mereka melihat bentuk. Kan kita bisa ya, oh ini nak lingkaran. Oh mereka tahu itu lingkaran. Sambil kita baca, oh mereka itu tahu. Oh ini ternyata bentuk kayak ini tuh sal bacanya. Itu yang ngebuat aku tuh tahu-tahu tiba-tiba bisa baca. Karena memang ternyata sama prosesnya itu. Waktu kita baca 0 sampai 2 tahun tuh cuma capeknya doang dapatnya. Nggak kelihatan hasilnya apa-apa. Tapi tahu-tahu anak di usia 4 tahun, lah kok dia bisa baca ya? Tahu-tahu aku inget banget anakku tuh aku lagi masak, lagi goreng. Terus dia bilang, ya mah Ibrahim itu tulisannya hurufnya apa sih? Kata dia kayak gitu. Terus aku IBRAHIM. Terus tahu-tahu dia bilang bawa kertas kayak gini ya tulisan. Iya benar itu bilang gitu. Sampai makanya terus mereka udah suka nulis. Oh ini tulisannya ini gitu. Bahkan seringnya otak manusia itu kan ajaib ya. Jadi misalnya kayak gini nih. Tulisannya ini kan selepas ya. Tapi anak-anak itu sebenarnya kita itu kalau sedepannya sama pas belakang itu masih ada, tapi huruf-huruf tengahnya itu diacak. Kita tetap bisa baca itu selepas. Karena kosakata di kita udah tahu, oh itu bacanya selepas gitu. Jadi walaupun tengahnya diacak, bakal tetap bisa dibaca seperti itu. Nah itulah yang terjadi di otak anak-anak kita juga. Jadi karena saking banyaknya kosakata yang udah masuk di dalam kepala mereka, kata-kata itu mereka mudah sekali bacanya karena kadang mereka cuma nge-screening depan belakang mereka udah tahu itu bacaan. Jadi buat anak-anaknya Kak Desi, oke, kalau misalnya emang termasuk orang tua yang pengen menggesa anak ya buat cepat baca, cepat tulis, tapi kalau dari saranku sebagai orang tua yang anaknya udah bisa baca di usia 4 tahunan, bisa nulis, saranku yaitu banyakin bacaan.
saat daripada capek ngajarin baca, ngajarin tulis, mending capek ngebacain anak. Tapi nanti tahu-tahu tanpa drama, bener deh, tanpa drama ngajarin anak itu eh, tahu dia bisa baca, bisa nulis kayak gitu dengan lancar, benar-benar dengan lancar dan dia tahu maknanya apa. Seperti itu. Jadi kalau misalnya dilihat nih, oh ini bener-bener buku anakku semua itu dan mereka itu bisa baca. Makanya aku punya target 1.000 buku sebelum 5 tahun udah harus dibaca oleh anak-anakku. Jadi Bismillah mulai sekarang kurangin waktu baca tulisnya, baca ya belajar baca dan tulisnya, banyakin baca bukunya, banyakin menggambar, mewarnainya, banyakin jepit-jepitnya, banyakin ngegunting-guntingnya. Insya Allah nanti training aja bisa aja tuh baca. Percaya deh. Amin. Ya, Bismillah ya Mbak. Amin, amin, amin. Terima kasih ya, Ma. Masya Allah, tabarakallah. Ih, Maya, mah aku seneng banget. Aku tuh kalau jadi moderator tuh ya pasti ngerasa bersyukur karena ketemu banget apa yang dibutuhin ya di sini. Apalagi langsung tadi Sekalian. dijelasin. Jadi kerasa nanti Ramadan tahun ini harus berbeda buat anak-anak ya. Jangan sampai tuh biasa aja gitu ya Maya. Masya Allah, Alhamdulillah. Emang barangkali ada closing statementnya untuk materi kali ini. Silakan ya, Ma. Nah, yang sering aku bilang ya kalau misalnya ngisi-ngisi, karena isinya rata-rata ibu-ibu. Tapi tadi ada bapak-bapak ya, nggak apa-apa deh. Jadi ibu itu kan kayak langit ya. Kadang mendung, banyak sedihnya, banyak capeknya, banyak lelahnya. Kadang kayak hujan gitu, ada tangisnya. Kadang juga banyak petirnya, tiba-tiba berubah jadi singa ke anak-anak sendiri gitu. Tapi ibu tuh juga di penghujung hari bakal jadi senja. Senja yang menghangatkan tetap buat anak-anaknya. Malam dengan rembulannya, dengan bulannya, nerangin anak-anaknya, ngedekap anak-anaknya pas tidur, ngedoain anaknya dalam senyap. Jadi untuk semua cuaca itu sabar aja, dampingin anak terus, minta tolong sama Allah. Pokoknya apapun susah-susahnya kita minta tolong aja sama Allah gitu. Termasuk soal literasi ini. Bismillah, ya Allah, anak-anak tuh suka sama baca. Baca Quran tuh bisa nikmatin baca Quran. Baca Quran gak cuma di lisan aja, tapi bisa benar-benar masuk ke hati mereka. Supaya literasi kita nggak cuma sekedar anak banyak baca, tapi benar-benar jadi mereka jadi karakter, jadi baca sepanjang hari. Gitu. Ya, gitu Kak Wani. Masya Allah, tabarakallah harus sudah ya. Masya Allah, sekali lagi jazakallah khair ya Maya. Semoga Allah senantiasa merahmati ya Ahmad dan semoga Allah bisa memudahkan kita semua untuk mengamalkan ilmu hari ini. Nah, nggak cuma sampai di sini ya Ma, kita masih ada kuis sekarang. Jadi tadi dari apa yang materi yang Mas sampaikan, kita sudah menyediakan kuis. Nah, ini ada layar. Nah, boleh nih di-scan. Ya, nanti bakal ada pertanyaan yang sudah disiapkan. Itu gampang banget, cuma 5. Dan insya Allah ini mah bunda-bunda ayahnya, parentsnya jago-jago ya. Nanti di sini akan dicari untuk jawaban yang tercepat dan terbanyak. Wah, ya. Yuk, mangga diisi. Nanti bakalan ada hadiah menarik banget dari Mandira dan juga Tubita tuh ya. Siapa tahu nanti dapatnya buku tuh yang lagi pengen buku ya, buku yang lagi diincer tiba-tiba nyampe ke rumah atau mau lebaran gak usah beli baju tiba-tiba dikirim atau khimarnya gitu ya. Masya Allah, boleh banget. Ini Awani kasih waktu kurang lebih 5 menit ya sampai dengan 11.30. Hayu dikerjakan ya. Boleh banget diisi dari sekarang karena pas cepet-cepet dan terbanyak. Masya Allah. Iya, Ma, pokoknya sekali lagi makasih banyak ya, Yama ya. Seneng banget loh. Tapi nanti kalau kita mau silaturahim lebih lanjut sama Yama, boleh ya, Yama ya? Boleh, boleh insya Allah. Boleh. Nah, sambil ngisi juga Awani mau sharing nih tentang program dari Tubita. Nih ya, Ma. Jadi yang tadi Salfok nih sama yang Awani pakai, ini adalah Merah Bergo dari Tubita. Dan banyak banget produk-produk Tubita tuh yang jadi, apa ya, eh, favoritnya gitu. Favoritnya dari Awani dan juga Bita Friends ya. Ini juga ada barangkali di sini yang udah eh,
kecanduan gitu ya, secandu itu pakai Tubita. Wah, Masya Allah. Ini ada apa aja sih sebenarnya kalau dari Tubita itu program-program itu sendiri ya. Jadi Tubita ini rutin mengadakan webinar atau kajian untuk sama-sama mencari ilmu seperti ini ya. Jadi hari ini tadi selain kita dapat ilmu tentang Mandira, kita juga tahu wah ternyata ada nih Tubita nih, barangkali ada yang belum tahu ya. Itu nyaman banget sih. Nyaman banget apalagi buat umroh ya, buat haji. Ini awalnya juga buat daily. Oh, cantik banget nggak? Karena senyaman itu emang pakai Tubita ya, Masya Allah. Dan Tubita ini memiliki koleksi gamis muslimah untuk umroh dan juga bisa untuk support outfit untuk datang ke kajian ya. Dan juga koleksi Raya Tubita kemarin launching dan sedih banget ya, sedih banget karena udah full book ya. Padahal wanita udah nanyain ke tetehnya, teteh itu berapaan gitu ya. Baru mau ngobrol sama suami, udah ketutup gitu. Makanya nanti buat parents, buat Bita Friends yang emang udah baca nih ada launching, langsung harus gercep sih. Nyesel banget ya, Awan berharap sih ada lagi. Buat kamu-kamu yang dapat selamat ya. Dan buat teman-teman yang kayak, aduh aku tuh pengen lihat dong produknya langsung, boleh banget ya. Ada offline store-nya di Trans Studio Mall. Dan juga di Jalan Ciliwung nomor 17, Masya Allah. Dan untuk Teh Dery, atau Yama nanti juga ada bingkisan spesial dari Tubita, Masya Allah. Terima kasih. Masya Allah. Oke deh. Gimana? Pada seneng nggak hari ini dapat ilmunya? Udah kebuka gimana Kak? Apa nih yang nggak kebukanya nih? Itu ada. Kalau misalnya nggak dibuka dari tadi QR code-nya bisa diklik di sini nih. Ada nih ya linknya. Wah, udah bisa mengisi selesai. Wah, ya kita banyak-banyak berdoa ya. Tadi kalau kata Yama kita sudah berikhtiar, selanjutnya berdoa. Aku udah isi ikut kuis skornya 100 dari 100. Wih, dokter, barakallah, Masya Allah. Ada lagi yang udah dapat skor berapa nih? Ada kita cepet-cepet ya, Masya Allah. Makanya kalau ada kesempatan mah harus gercep banget. Ada yang skor 90, ada yang 100, ada yang berapa lagi? Ini tuh paling paling seru ya kalau webinar tuh udahnya ada kuis kayak gini. Jadi kelihatan banget nih tadi aku nyatet atau enggak. Betul nggak, Masya Allah ya. Oke. Nah, coba Awan dicek-cek. Tinggal 1 menit lagi. Masya Allah, tinggal 1 menit lagi. Sudah isi semua belum? Kalau yang nggak bisa buka kuisnya, coba boleh di linknya ini yang ada dari Bita dan Mandira. Ini ada HTTPS. Ini ada dia. Bit.ly kuis Mandira X Bita. Ayo, ayo. Semoga masih rezeki. Tuh. Ya, Alhamdulillah. Masya Allah. Ini suaranya masih jelas kan ya? Masya Allah. Oh, baru join ya, kodarullah ya. Pokoknya kalau sesuatu yang baik, Alhamdulillah. Kalau misalnya ada yang kurang berkenan, kodarullah era sekarang mah ya. Masya Allah. Udah, Alhamdulillah. Masya Allah. Oke, udah selesai. Ini ada yang ngasih emot, aduh lucu banget ya. Ya begitulah. Ya zaman sekarang mah apalagi dengan berita ya, aduh udah kodarullah era aja deh. Ya, biar hatinya lapang. Udah dapat 100. Alhamdulillah. Oke, kita akan melihat hasil pengumumannya nanti dari tim ya. Tapi sebelum itu Wani juga mau ngingetin, kita siap-siap ya open kamera semuanya. Nanti kita ada sesi dokumentasi bersama ya. Semoga rizkinya, amin amin. Boleh dong sambil kita menunggu pengumumannya, boleh sharing tadi dapat hikmah apa aja, perasaannya kayak gimana, atau gimana deh kesan pesan hari ini boleh banget di-share di sini boleh banget ya. Oke, ada yang mau sharing apa? Oh, dari awal nih pribadi tuh em, Allah pertemukan kita di sini tuh bener-bener ini adalah yang dibutuhkan. Jadi awalnya merasa ya Allah tuh baik banget ya gitu bertemu dengan Yama hari ini dengan teman-teman semuanya, parents dimanapun berada gitu. Karena awalnya juga punya 2 baby dan mau menyambut Ramadan itu bingung mau kayak gimana gitu ya. Dan ternyata tadi apalagi tadi pas denger Yama punya target sampai 1.000 buku ya Yama ya harus dibacakan itu kayak aku tuh wah jauh banget gitu jadi semangat untuk menghidupkan literasi lagi gitu ya untuk mengajak suami lagi ayo kita semangat lagi nih baca buku gitu ya jangan sampai pegang lagi HP pegang lagi gadget gitu gitu ini seneng banget kakak aku dapat insight baru aku gain that oh masya Allah aku merasa aku perlu banget belajar khususnya parenting
Kemudian juga ada Kak Indah, jadi makin banyak insight buat kegiatan bareng anak Ramadan nanti, sekaligus makin nguatin bonding. Oke, Awani cek-cek terlebih dahulu. Wah, Masya Allah sudah ada nih hasilnya. Kira-kira siapa yang menang? Ada yang merasa akan menjadi pemenang? Ya, ya Masya Allah. Ada. Ini materinya lebih ngena daripada hanya baca tulisan Yama yang udah tuh. Emang ya, walaupun online, tapi justru online itu alhamdulillah karena dimanapun berada, kita tuh bisa sama-sama belajar. Dan emang, awalnya juga kalau lihat postingan Yama sama tadi langsung dengar penjelasan itu, wah deep banget, jelek gitu ya, Masya Allah. Sangat bermanfaat banget buat ibu-ibu IRT yang lagi galau masalah baca pada anak-anak. Masya Allah. Oke deh, apa nih? Masya Allah ya banyak respon-responnya. Ada juga yang jadi semakin semangat membersamai anak lagi don-donnya nih sering-sering ya ada webinar kayak gini tuh sering-sering ya Tubita dan juga Mandira. Awalnya juga mau sering-sering belajar ini Maya, Masya Allah. Kemudian juga ada jadi kembali meruskan niat lagi gitu ya dan punya strong why yang kuat agar anak cinta buku. Wah, Masya Allah ya. Wah, ini mah baca komen-komennya terharu gitu ya. Jadi, aduh pengen ada lagi besok. Besok. Kayak bikin apa mie instan aja ya. Oke, ini udah ada pemenangnya. Siap? Siapa yang mendapatkan? Eng gitu ya. Kalau awal dibaca gitu kan kalau kayak ada acara-acara gitu tiba-tiba ada gitu. Sering-sering biar biar apa nih? Biar ngisi waktu ya. Dan pemenangnya Oni akan bacakan ya. Selamat kepada Mulia Ulfa dari Depok. Masya Allah. Ada Kak Mulia. Coba dong kasih reaksinya di sini, Kak Mulia. Gimana perasaannya nih dapat hadiah? Wah, luar biasa. Kak Mulia Ulfa dari Depok. Selanjutnya, mana Kak Mulia nih? Ada nggak nih? Selanjutnya, Kak Hasna Nasiroh. Kak Hasna Nasiroh dari Bandung. Masya Allah. Kak Hasna Nasiroh dari Bandung. Wah, eh, enak banget ya. Udah mau webinar, dapat ilmu, dapat hadiah juga ya. Dan juga ini yang terakhir. Ini awalnya mau ingetin dulu ya, yang tadi pemenang itu bisa mengklaim hadiah dengan memberikan info nama lengkap dan juga alamat ke nomor WA yang ada di bawah itu ya. 081 3118 547420 ya. Tadi udah ada Kamu Liova, kemudian ada Kak Hasna Nasiro, dan yang terakhir adalah Kak Irma Lutfi Aini dari Magelang. Wah, Masya Allah. Ada orang-orangnya ya? Hah, seneng banget ya, Alhamdulillah. Tadi ada Kak Mulyaufa, Kak Hasan Nasiro, dan juga Kak Irma Lutfi Aini. Dan ini bukan juara satu, dua, atau tiga ya. Tapi ini adalah yang paling cepat ya. Masya Allah. Gimana seru nggak? Ada yang sedih ya? Kurang gercep katanya. Ada lagi? Apa katanya? Selamat buat pemenangnya. Seru. Sedih nggak bisa dapet. Lagi-lagi. Boleh ya? Boleh banget kalau mau lagi kita berdoa sama Allah ya. Semoga next nanti Tubita sama Mandira ngadain lagi. Karena hadiahnya pasti nggak main-main kalau udah Tubita sama Mandira kerja sama tuh ya. Dan Masya Allah seneng banget. Kita udah sama-sama tadi mendengarkan pemateriannya, kemudian juga udah tahu nih pemenangnya siapa gitu ya. Kalau misalnya ada yang mau kasih pesan-pesan dan juga masukan boleh banget ya. Tadi bisa di chat di sini atau mau kasih ini ke adminnya gitu ya ngasih pesan-pesannya boleh boleh banget. Masya Allah. Oke deh. Sekarang kita mau sesi foto dulu. Boleh ada udah pada siap belum? Udah pada siap? Oh iya, ada rekamannya enggak? Tadi sih direkam ya, tapi nanti kita coba tanyakan ke panitia ya. Oke, sudah siap, boleh deh, yuk. Kalau begitu, kita sambil siap-siap untuk dokumentasi ya. Nggak dapat hadiah, tapi dapat ilmu, Masya Allah. Boleh sambil siap-siap, nanti dibantu sama dari tim. Alhamdulillah. Oke, ya, Masya Allah. Alhamdulillah, ada yang namanya juga ya.
Oke, alhamdulillah, Rabbil Alamin. Kita udah sama-sama nih berada di penghujung acara kita. Udah sampai, kita udah bisa dapetin banyak ilmu hari ini. Tugas kita sekarang adalah sama-sama berjuang untuk mengamalkannya. Dan ya, Mas, sekali lagi terima kasih banyak ya, Mbak ya. Salam untuk keluarga di rumah gitu. Ini sambil menanti yang belum open kamera, ayo momentum mahal nih ya. Gimana suara Wani terdengar nggak? Ada yang bilang nggak kedengeran. Kodarullah ya kalau online tuh gogodanya itu sinyal. Jadi mohon sama-sama kita berdoa semoga Allah mudahkan. Kalau enggak kita cek koneksi kita masing-masing ya. Nah, Masya Allah begitu banyak ilmu dan juga inspirasi yang telah kita dapatkan. Awani mau menyimpulkan kegiatan hari ini pakai pantun. Boleh nggak? Boleh ya? Nanti dibalasnya pakai cakep gitu. Boleh ngomong langsung atau diketik-diketik aja mungkin ya. Tapi mukanya tuh meni ini teh walaupun mau fotonya online tapi senyumnya pada kemana ya? Boleh nanti pada jawab cakep ya. Siap? Siap? Mana coba dilihat di chatnya. Boleh kata Teh Desi. Siap. Santunnya adalah baca buku tiap hari. Cakep. Ilmu bertambah, hati berseri. Cakep. Mari bangun literasi Islami agar keluarga makin diberkahi. Masya Allah. Bagus gak tuh? Jadi hayu sama-sama ya kita hidupkan literasi Islami di keluarga kita. Karena nanti bulan Ramadan jangan sampai anak-anak kita ini anggapnya cuma buat orang tua. Enggak, justru kita harus ajak semuanya mencintai Ramadan, mencintainya dengan literasi tadi. Masya Allah. Terima kasih kepada Kak Dery Okriana atau Yama Ibrahim atas ilmunya yang luar biasa, juga kepada seluruh peserta. Tuh, Masya Allah pesertanya luar biasa ya udah semangat sampai akhir. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi bekal berharga dalam membangun keluarga yang penuh dengan keberkahan. Masya Allah. Kita tutup dengan foto bersama terlebih dahulu. Oke, sudah siap semuanya? Oke, lihat aba-aba ya. Berikan senyum terbaiknya. Satu, dua, tiga. Cheese. Oke. Lagi boleh ganti gaya. Satu, dua, tiga. Oke, terakhir ya. Satu, dua. Pakai gaya tuh, pakai gaya. Tiga. Masya Allah. Barakallahu fiik. Gimana ada yang mau disampaikan lagi terakhir? Udah. Udah ya. Udah. Kaget ya. Karena awalnya masih nggak bosan dengar dari Yama ya. Tapi insya Allah silaturahim ini tidak akan berhenti di sini. Masih bisa nanti komunikasi lagi sama Yama di media sosialnya. Dan juga barangkali tadi tertarik untuk daftar langsung buruan. Hubungin ke Yama nih. Hubungin ke tim Mandira untuk gimana ya caranya. Karena saya juga mau Ramadan ini tuh bisa mendidik anak-anak dengan literasi dengan bukunya yang bagus. Dan kalau misalnya Ramadan nanti mau pakai dress-dress terbaik, pakaian-pakaian terbaik, hibat terbaik gitu ya. Jangan sampai baju bagusnya cuma buat acara-acara tertentu, tapi justru Ramadan ini, Lailatul Qadar ini kita pakai pakaian terbaik. Nah, tentunya itu dari Tudita ya. Untuk itu, awal dicukupkan hari ini, seneng banget ya. Masya Allah, nggak kerasa ini mah pengen terus sebenarnya ya. Kita cukupkan dengan sama-sama baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin dan juga istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan juga doa isfaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Mohon maaf lahir batin ya. Selamat menyambut Ramadan. Tubita, pakaian muslim wanita yang elegan dan nyaman, siap menemani perjalanan ibadahmu ke tanah suci. Setiap perjalanan ke tanah suci pastilah jadi pengalaman yang tak terlupakan. Sempurnakan perjalananmu dengan pakaian yang nyaman dan spesial. Tubita menyempurnakan perjalanan ibadah Anda dengan keanggunan. Lebih dari sekedar outfit, Tubita menyertai setiap langkah ibadahmu, memberikan kenyamanan yang khusyuk, karena setiap perjalanan spiritual layak mendapatkan yang terbaik. Mandira merupakan salah satu unit grup Mizan
yang berfokus pada pendistribusian buku premium. Saat ini, Mandira telah bekerja sama dengan lebih dari 30.000 book advisor dan reseller yang tersebar di seluruh Indonesia. Tidak kurang dari 150.000 transaksi rata-rata per tahun telah disebarkan seluruh Indonesia dengan mengangkat tema literasi untuk anak-anak. Mandira juga didukung oleh tim yang sangat solid, seperti tim community management, tim promosi, admin penjualan, IT support, dan yang pastinya bagian keuangan yang akan memastikan para book advisor ini menerima komisi tepat waktu. Semua buku yang didistribusikan oleh Mandira ID melibatkan banyak pihak yang berpengalaman, seperti penulis, ilustrator, dan tentu saja alat-alat cetak canggih yang memungkinkan produk yang dihasilkan menjadi prima. Mau tahu apa saja keuntungan menjadi book advisor Mandira? Memberikan training-training yang berkualitas dan komprehensif untuk para book advisor dan reseller. Ada komisi juga loh untuk setiap penjualan produk Mandira ID. Pokoknya cuan deh. Bisa umroh atau jalan-jalan ke luar negeri gratis dan masih banyak keuntungan lainnya. Saya berharap kita terus bekerja sama dalam membangun semangat literasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih telah berkarya bersama kami, Mandira ID. Tubita, pakaian muslim wanita yang elegan dan nyaman, siap menemani perjalanan ibadahmu ke tanah suci. Setiap perjalanan ke tanah suci pastilah jadi pengalaman yang tak terlupakan. Sempurnakan perjalananmu dengan pakaian yang nyaman dan spesial. Tubita menyempurnakan perjalanan ibadah Anda dengan keanggunan. Lebih dari sekedar outfit, Tubita menyertai setiap langkah ibadahmu, memberikan kenyamanan yang khusyuk, karena setiap perjalanan spiritual layak mendapatkan yang terbaik.